Ya, saya ingin menyampaikan bahwasanya Edis itu juga pernah berdebat dengan saya, ya itu via telepon langsung dari jam 9 pagi sampai jam setengah 3 sore. Ini Edis, ya mungkin karena dia sakit hati dengan saya waktu itu, dan dia sempat keceplosan seperti ini berkata, aku mendapatkan tugas dari gereja, katanya, untuk menjauhkan orang-orang Islam itu dari Al-Quran dan Sunnah, katanya. Aku mendapatkan visi misi dari gereja dan perintah dari gereja tidak perlu umat Islam itu dimurtadkan dari agamanya. Ya, cukup jauhkan dari Al-Quran dan Sunnah. Dan alhamdulillah, katanya, puji Tuhan, katanya, aku menyamar menjadi seorang muslim, masuk ke masjid, dan banyak di masjid itu kumurtadkan, katanya. Ini demi Allah, saya tidak dusta. Apa yang saya sampaikan itu saya pertanggungjawabkan dari apa yang disampaikan oleh Edis. Kala itu sakit hati dia, ya, karena berdebat tidak pernah menang, dan pada akhirnya dia juga membuat cerita bahwasanya saya pun telah dimurtadkan oleh Edis. Nah itu benar terjadi. Nah maka kalau di Kalimantan Timur tadi ada saudara kita Kristiani yang ada di Kalimantan Timur, coba cross check di daerah Penajam, ya cross check daerah Penajam. Terus perihal masalah perceraian itu tertinggi ternyata Kristen itu di Balikpapan. Nah terus perihal masalah, sebenarnya kami tidak mengumbar kebencian, itu tidak, brother. Di sini ranah kejujuran kita uraikan, ya. Jadi tidak ada kok kami unsur benci sama Kristen, bukono begini lalu membuat fitnah, tidak. Bahkan ini mohon maaf ya, saya tidak mempromosikan channel saya, demi Allah saya tidak. Dahulu sebelum ada TikTok ini, ya, itu sudah marak para konten-konten kreator, dan saya pernah menjumpai orang dari Pekanbaru, ya, dinikahi oleh misionaris. Ternyata dia adalah seorang misionaris yang menyamar, dia masuk Islam pura-puranya, setelah dinikahi dibawalah dia ke Bali. Setelah di Bali diancamnya, karena setelah dia punya anak dua, diancamnya harus masuk Islam, masuk Kristen, kalau tidak aku tinggalkan kau. Setelah itu dari pihak MMCI itu langsung bergerak cepat, ya, menolongnya dan diambil kakak itu dibawa pulang ke Pekanbaru. Nah, jadi saya rasa kawan-kawan Kristen kalau jujur, ya, itu lebih lebih elegan, lebih damai lah begitu. Saya rasa itu saja akhi saudara-saudara. Ya, saya tanggapi sebentar Bang Hos, ya, karena Bang Hos ini menyinggung pernyataan saya, apalagi saya juga tinggal di Kaltim. Pertama-tama masalah perceraian, memang saya harus akui betul apa yang disampaikan Bang Musa, bahwa orang-orang Kristen itu memang banyak yang bercerai. Tapi begini Bang Musa, karena kita ini kan hidup di dalam bangsa Indonesia ini ada hukum pemerintah, dan hukum pemerintah itu memperbolehkan, dan mereka bercerainya di pengadilan, bukan gereja yang merestuinya. Gereja tetap tidak mengakui perceraian mereka itu Bang. Kalau masalah tadi Bang Musa menyinggung, apalagi lupa saya, tapi yang saya tanggapi itu aja Bang, masalah perceraian. Gereja sampai sekarang tetap berpegang teguh bahwa tidak membenarkan perceraian di dalam kehidupan umum. Ini ada lagi nih, ada lagi brother. Kedua masalah Bang Edis, ya, Bang Edis. Oke, ini bukan masalah Edis. Saya tanggapi Bang Edis tadi, Bang. Jadi apa yang disampaikan Bang Edis itu kan masalah pribadi dia dengan Bang Musa. Tapi yang jelas gereja tidak pernah melakukan atau mengutus Bang Edis dengan cara-cara seperti itu. Sama dengan teman-teman Islam ketika mau menyakiti teman-teman Kristen, kan bisa-bisa aja dia karang cerita, oh ini dari ini, padahal kan ajaran Islam nggak seperti itu. Ajaran Islam itu sangat baik. Tapi ya kalau dia mau menyakiti teman diskusinya, ya dia bisa karang-karang seperti si Edis itu Bang. Itu saja dari saya Bang, ya. Bang Vincent, cerita si Musa itu cerita bohongnya itu. Iya, si Edis itu bohong dia.
Nah, terus Si Musa ini yang bohong sih. Kalau aku lihat halo? gaya si Edis nggak apalah kayak gitu gayanya itu. Waduh, tanya orang-orang di grup WA semuanya dulu tahu, brother. Yang paling Bahkan banyak bohong tuh Samuel tahu. Oten. Oten Nah. paling banyak bohong. Nah, itu jadi dulu pernah gempar, saya murtad katanya. Itu pernah gempar, geger saya sampai di sidang waktu itu. Gara-gara Edis itu. Nah, katanya dia murtadkan 2 orang. Yang satunya sarjana kawan saya juga, tuban saya lupa namanya. Tanya Ustadz Jugi. Itu sarjana, beliau kuliah di Mesir. Dimurtadkan sama dia katanya. Berdua sama saya. Nah, jadi begini, brother. Ada malah ini ya mungkin personalnya ya. Demi Allah, perempuannya orang Dayak. Ya, ini disebutnya. Laki-lakinya orang Jawa, Jawa Tengah, Purwokerto. Nah, Kristen. Demi Allah, dia selingkuh di satu gereja dan dinikahkan juga di gereja itu. Itu pernah terjadi. Dan kejadian ini belum lama, brother. Nah, jadi karena saya sampaikan ini karena laki-laki ini ya sangat benci sekali sama Islam karena istrinya bekerja di tempatnya orang Islam, lalu dia mengatakan kalau kau kerja sama orang Islam, jadilah kau Islam sana, jadilah pengikut Muhammad yang cabul itu. Demi Allah, seandainya hari itu juga saya cari orangnya itu dapat, saya pisahkan kepalanya dari badannya. Untuk apa kau pisahkan kepalanya Musa? Hati-hati, kena benda hati-hati ahi. Jadi kau barbar kali Musa. Tap layar, Bukan, layar, brother. saudaraku, tap. Bukan, Lanjut. brother. Bukan, brother. Kalau mau selingkuh ya selingkuh saja. Apa urusannya pekerjaan istrinya ikut sama orang Bugis yang notabene orang Bugis ini orang Islam. Lah kok dia menghina-hina Islam? Apa hubungannya? Maunya dia harus kerja sama orang Kristen. Nah sekarang orang Kristen siapa yang memperkerjakannya? Kan tidak ada. Lalu kalau urusan bekerja sama siapa saja, kami saja umat Islam boleh kerja sama orang Kristen, boleh kerja sama Boleh. orang Yahudi. Itu tidak ada masalah. Lah ini malah dia bilang kalau kau kerja sama orang Itu Islam, kan pribadi, Islam. personalnya itu Musa. Lah itu makanya Nggak boleh dan kau generalisasi hanya karena si Katapel itu berpikiran sempit kayak gitu kau generalisasi itu ke makanya, Kristen kan semua. saya- Salah kau yang salah, penarikan kan tadi saya kesimpulan yang salah. bilang mungkin personalnya bukan ajarannya. Kan tadi saya sudah ngomong begitu tadi, Iya. brother. Iya, tapi Nah. ini kan kenapa kau kaitkan dengan Kristen kalau pribadinya yang salah? Lah, maka kenapa dia kaitkan dengan Islam? Apa hubungannya? Kenapa Dialah yang mengatakan bodoh. Nabi Muhammad? Bisa saja si Kenapa Kristen itu Muhammad yang itu bodoh. cabul? Lalu saya bilang kalau seandainya saya cari jumpa waktu itu orangnya, saya sikat. Saya sudah peringatkan Ahi Musa, kan Ahi Musa kena tombak kan. Bang Vincent, Pak Pendeta Vincent. Pak Vincent, aku coba Iya, ingin iya. menanggapi nih Pak Vincent. Kalau itu kan mungkin personalnya. Tapi bagaimana dengan kasus di tahun 1974 ketika GPIB Maranatha Surabaya mengutus seorang pendeta yang mengaku sebagai murtadin. Gimana Pak Vincent tanggapannya? Menghapus apa? Di tahun 1974 di mana dari gereja GPIB Maranatha Surabaya itu mengutus seorang pastor atau romo yang bernama Yusuf Roni itu untuk dan mengaku sebagai murtadin, dan dia mengaku pernah menjadi juri MTQ internasional. Menjadi juri MTQ internasional. Noise Bang. Gimana Pak Vincent? Oh iya, oke, terima kasih. Tanggapannya. Saya belum mempelajari masalah itu dan saya tidak mengerti, jadi saya mohon maaf tidak bisa menanggapi. Takutnya saya salah menanggapi nanti. Oh, Iya. tapi itu Saya bukan nggak personal mengerti kan? masalah itu, Bang. Nggak mengerti masalah itu. Tapi itu bukan personal kan? Melainkan diutus gereja kan? Ya perlu diselidiki dulu, makanya saya belum bisa menanggapi karena belum mengerti betul. Oh ya, oke. Ya. Ya memang berarti memang pada dasarnya ada gereja-gereja itu mengutus seperti orang-orang seperti itu yang mengaku-ngaku sebagai murtadin. Kan banyak Pak Vincent. Iya, saya belum mengerti itu. Nanti
Nanti saya pelajari dulu. Takutnya Itu di saya tahun salah menjawab. 1974 itu. Itu dari Ya. GPIB Maranatha Surabaya, di mana beliau mengutus bapak gereja atau pastor namanya Yusuf Roni, dan dia mengaku sebagai murtadin dan mengaku pernah menjadi juri MTQ internasional. Iya. Bahkan Jadi- dia mengaku pernah lulusan alumnis Universitas Islam Bandung. Oh iya, iya. Saya ini kan anak-anak milenial, Bang. Jadi tahun 70-an iya, itu saya belum lahir. Saya lahir 80-an. ya. Iya, milenial saya. Kawan lah. Nggak mengerti saya masalah itu, Bang. Iya. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Ayo. Artinya penyampaian tentang Kristus itu, mau itu cara kebohongan ataupun tidak, tetap mereka menerima dengan sukacita. Sebab dengan dustaku, ini Paulus ini, dengan dustaku, artinya apa? Memang ajaran pendusta di kekristenan ini. Karena memang kalian ini pun pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Apa coba yang kalian ikuti dari Yesus? Coba, apa sih yang kalian ikuti dari Yesus? Satu aja tunjukkan. Satu aja. Apa coba? Coba sebutkan, satu aja. Silakan, yang kalian ikutin dari Yesus ya. Ya, Kristen yang ada di sini mungkin ada yang bisa menjawab, jawab saja ya. Saya lagi makan, Bang. 5 menit baru saya bisa jawab, Bang. Satu aja tunjukkan, satu aja apa yang dikatakan Yesus garis merah itu, satu aja. Tunjukkan satu. Kalau memang bisa kalian tunjukkan, udahlah. Itu aja. Ngaku pengikut Yesus, tapi satu pun gak ada diikutin dari kata Yesus. Cemana nggak dibilang Yesus? Nyala kalian dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Kalian minta pengaku pengikut Yesus, tapi omonganku gak kalian ikutin. Enak aja gitu. Mana pula? Coba apa satu aja yuk. Satu, kalau kalian mengatakan hukum kasih, itu ingat ya, jangan ditinggalkan yang satunya. Hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang kedua, kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Ketiga, kasihlah sama manusia. Jangan ditinggalkan yang pertamanya. Mengesakan Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan kalian Esa? Waduh. Kalau yang sudah satu-satunya tidak boleh ada dua. Inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya. Mengenal engkau satu-satunya. Jangan dijadikan 3 jadi 1, 2 jadi 1. Kalau satu-satunya 1 lah bos. Tanya 1 tambah 1 tambah 1, 18. 18. Aku pun pening. Makanya kalau guru matematika Oten jantungan aku. Kalau guru matematika Oten jantungan. Ngitungnya salah. Satu kali satu berapa, Bang Blender? Nah 15. Lah, apa lagi? Kalau ditanya kenapa bisa kayak itu, suka-suka aku lah. Apa bedanya kalian? Begitu kan menjawab suka-suka hati kan? Bening. Ini ditanya tentang bangkitnya Yesus. Yesus bangkit di hari ketiga, padahal hari kedua. Mana di hari ketiga? Kalian mengatakan bangkit di hari ketiga, padahal hari kedua dia bangkit. Masalah menghitung, bisa pula selisih 3 jam bisa dikatakan 1 hari. Kan enggak aja. Yesus bangkit di hari Jumat sore dia jam 3, Eli lama sabatani. Pergantian waktu Yahudi pukul 18. Hari Jumat sore sampai Sabtu sore 1 hari. Sabtu sore sampai Minggu sore 2 hari. Minggu sore sampai Senin sore 3 hari. Hari Minggu pagi udah hilang, udah bangkit. Masa hitungan hari kalian katakan 1 hari? Hari Jumat itu. Oh, dia hitungin dari hari Jumat, Sabtu, Minggu. 3 jam bisa dihitung 1 hari. Coba gini aja lah, kalian Oten. Kalian check in di hotel. Coba. Check in hari Minggu, check out hari Senin. Berapa hari tuh? 1 hari apa 2 hari tuh? Coba. Jadi begini, Bang Blender ya. Alkitab itu ditulis 2000 tahun yang lalu dalam budaya Yudaisme, bukan budaya Indonesia. Jadi
orang Yahudi itu ya kalau terbit matahari ya sudah dianggap satu hari gitu. Nggak, dia bukan hitungan seperti saat ini satu hari itu 24 jam, nggak seperti itu. Makanya Mana datanya itu? Mengarahkan Kita seperti itu, Pak. Dari mana? kita memahami Alkitab itu bukan memahami pada saat sekarang, karena bukan ditulis sekarang, Bang, 2000 tahun yang lalu. Emang ada perubahan satu hari jadi 12 jam dulu? Makanya perlu kita belajar namanya ilmu tafsir, ilmu hermeneutik, gitu Bang, sehingga nggak jadi salah paham. Nggak masalah kalau orang Kristen, Bang, hal-hal itu. Orang Kristen memahami dengan baik, dengan benar, Bang. Tapi enggak apa-apa, seperti Bang Bleder ini kan orang yang kritikal ya, kritis tentang Alkitab. Enggak masalah. Gini Bang, Ya. kalau Abang ceritakan itu, bangsa Yahudi itu dengan bangsa Arab itu bangsa serumpun. Iya, Dan iya. sama-sama menggunakan sistem lunar. Sistem daripada peredaran bulan dalam menghitung kalender. Makanya Iya, iya. pergantian hari bagi sistem lunar di Arab ataupun di Yahudi itu jam 6 sore. Ketika matahari terbenam dan bulan muncul. Nah, kalau Abang cerita seperti itu, di dalam Al-Quran kami pun selalu dikatakan Laila wa nahara, ya kan? Siang dan malam. Cuman di dalam pengertiannya di Bible sering disebutkan satu hari dan satu malam. Hari Iya, itu mewakili daripada siang. Betul. Nah, dalam hal itu Bang, di situ dikatakan sebagaimana Yunus dalam perut ikan, begitu juga lah anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari dan 3 malam lamanya. Paham Bang? 3 hari, Iya. maksudnya 3 siang dan 3 malam. Iya, iya. Artinya 3 hari gitu. Paham nggak? Iya, iya, Bang. Iya. Nah, udah jangan dipersulit Bang. Iya. Jangan dipersulit dengan budaya ini, budaya itu. Capek kita. Iya, betul. Tergenapi nggak 3 hari 3 malamnya? Itu aja. 3 siang 3 malam. Tergenapi nggak? Iya, nanti saya pelajari lagi ayat-ayat itu. Belum bisa saya jawab sekarang. Aduh, masih belajar aja kita. Udah kita ajarin pun nggak mau gimana? Pak Vincent, tapi Pak Vincent percaya nggak dengan yang dikatakan Bang Blender tadi bahwasanya Tuhan itu esa? Iya, percaya. Memang di dalam kekristenan Tuhan itu esa, Bang. Definisi esa itu apa sih Pak Vincent? Esa itu ya satu. Oh, satu. Nah, di satu itu nama Tuhannya Pak Vincent siapa? Yang satu itu. Nama Tuhan. Iya kan, misalkan kayak di Islam itu kan mengatakan Tuhan itu esa satu. Misalkan ditanya siapa nama Tuhan Islam, Allah. Nah, kalau Pak Vincent satu itu siapa namanya? Jangan kasih tahu Pak Vincent. Pak Vincent jangan kasih tahu. Dia suka kali ngambil nama Tuhan orang tuh. Iya, iya. Siapa Pak Vincent namanya? Ya gini Bang, kalau kami Tuhan yang satu itu, Aduh, kok begini? Sebutin aja siapa namanya. Kok begini sih? ya makanya saya jelaskan ya. Tuhan yang satu itu adalah gaib ya, goib artinya roh adanya, ndak bisa kelihatan, ndak bisa tahu namanya siapa. Tapi dia datang mengutus firman-Nya menjadi manusia, menyatakan diri, namanya Yesus. Jadi seperti itu. Tuhannya itu namanya Yesus. Iya, iya gitu. Oh, berarti yang dalam bentuk roh itu bukan Tuhan. Roh itu Tuhan. Tuhan itu roh adanya. Jadi ini Tuhan ini yang roh apa yang manusia sih? Tuhan yang roh itu memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya kepada manusia supaya manusia mengenalnya. Itulah namanya Yesus. Oh, berarti Tuhannya Pak Vincent yang manusia itu. Iya, yang menyatakan diri ya, menyatakan diri dalam rupa manusia. Begitu Yang Bang. berarti Tuhannya Pak Vincent yang manusia itu yang namanya Yesus. Iya, iya betul. Oh, berarti yang roh itu bukan Tuhan. Yang gimana aku mau jelaskannya karena Ya kan tadi katanya manusia itu. belum bisa menangkapnya Bang. Nantilah. Oke. Sekarang ini Pak Vincent, ketika Yesus dibaptis di Sungai Jordan, kan Tuhannya Pak Vincent kan udah menjadi manusia nih.
Iya. Nah, terus kan ada suara Bapa yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi. Terus ada burung merpati yang digambarkan sebagai Roh Kudus. Yang mana Tuhannya Pak Vincent? Yang satu itu. Iya kan saya bilang tadi yang dibaptis itu kan Yesus. Oh, berarti Tuhannya Pak Vincent itu yang dibaptis tadi, bukan yang suara dari langit ataupun burung merpati, bukan? Enggak. Oh, berarti yang suara dari langit itu suara Bapa, bukan Tuhan tuh ya? Nah itu bapaknya Yesus. Oh, Bapaknya Tuhan. Tuhan Iya. punya Bapa. Oh, Tuhan Iya. punya Bapa, Bang Melender. Lanjutlah Bang Melender. Tuhan punya Bapa tuh dia. Iya Tuhan punya bapak bang. Kalau kami ya. Punya ibu enggak? Punya ibu enggak, Pak Pendeta? Hah? Punya ibu enggak? Enggak. Oh, jadi Tuhannya cuma punya bapak doang, gak punya ibu. Iya, enggak. Wah, ajaib dong. Itulah kelebihan Tuhan bang, berbeda dengan makhluk. Kalau Tuhannya Tuhan enggak perlu ibu. Pak Vincent ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak dong. Iyalah. Dua dong Tuhannya, katanya satu. Oh saya kan bilang satu, Tuhan Yesus namanya. Tadi katanya Tuhan punya Bapa, Tuhan juga. Gimana sih? Pak Pendeta, ini mau bertanya ini Pak Pendeta. Iya. Tadi di awal kan Pak Pendeta sudah bilang bahwa Tuhannya Pak Pendeta Yesus, benar gak? Iya, Yesus itu dilahirkan sama siapa Pak Pendeta? dilahirkan sama ini. Sama siapa Pak Pendeta? Sama mamanya paman. Namanya dilahirkan siapa sama Pak Pendeta? mamanya, sama mamanya. Ya, namanya siapa mamahnya Yesus ini? Mamahnya Tuhan. Ya kita semua sudah tahu lah, masa dipertanyakan lagi. Oh, berarti Bunda Maria ya, sepakat Pak Pendeta ya? Iya Maryam. Ya. Tuhannya Pak Pendeta adalah Yesus. Siapakah Tuhannya Bunda Maria Pak Pendeta? Tuhannya Bunda Maria. Hmm. Ya Yesus itu. Oh, berarti anakku adalah Tuhanku Pak Pendeta. Iya. Oh iya, lanjut Bang Blender, anakku adalah Tuhanku. Tapi sangat aneh nih Pak Pendeta, sedikit Pak Pendeta ya. Kan Pak Pendeta mengatakan Maria itu ibunya Yesus, ibunya Tuhan. Iya. Iya kan? Mau dipermasalahkan Nah, apa terus lagi? Bapak yang suara dari langit itu adalah Pak. Enggak, gini Pak Pendeta. Pak Pendeta izin gini. Kan tadi Bapak itu suara dari langit itu kan bapaknya Tuhan, setuju nggak Pak Pendeta? Pak Pendeta. Iya. Iya, setuju. Nah, terus kalau Yusuf itu siapanya Tuhan? Yusuf. Yusuf. Heeh. Kan Maria ibunya Tuhan, kalau Ya, Yusuf itu kan bapaknya Tuhan juga. Yusuf itu suaminya Maria. Berarti itu bapaknya Tuhan juga. Bukan. Lah kan Maria katanya ibunya Tuhan, gimana sih? Jadi gini, Maria itu dipakai Tuhan hanya untuk melahirkan saja. Dipakai. Dipakai Tapi- kandungannya. Oh, dipakai Dipinjam kandungannya. Iya. Berarti itu termasuk ibunya Tuhan nggak tuh, Bu Maria yang Ya, melahirkan? Pinjam karena dia rahim. melahirkan ya ibunya Pinjam rahim lah. ya bang ya? Iya, pinjam rahim lah cerita. Bagus. Wah, memang keren Pak Pendeta, keren. Tapi saya angkat jempol. Tapi Pak Pendeta, saya mau tanya lagi nih Pak Pendeta. Kira-kira Ya. menurut Pak Pendeta ini antara Yesus dan Bunda Maria ini Tuhan lebih dulu siapa? Lebih dulu Yesus apa lebih dulu Bunda Maria? Benar. Ya, namanya Tuhan ya lebih Tuhan Yesus itu kan Lebih tua, awal ya. Nggak punya awalan gitu. Kalau Maria kan punya awalan. Oh, berarti menurut Pak Pendeta lebih dulu anak daripada ibu ya Pak Pendeta? Iya, karena Yesus itu Tuhan, Bang. Dia Pas langsung duluan. besar nggak jadi bayi. Sekarang saya punya ilmu baru, lebih dulu anak daripada ibu, lebih dulu anak daripada ibu, ilmu baru saudara, catat. Pinjam rahim ini suka aku pinjam rahim ini. Iya, dipinjam rahimnya itu. Sebenarnya kawan-kawan Kristen itu kalau menurut saya pribadi, kawan-kawan Kristen ini semakin hari semakin kesini semakin konyol. Kenapa saya banyak sekali aturan-aturan gereja yang sesungguhnya tidak alkitabiah itu dibuat oleh mereka. Contoh,
sekarang ada mereka kawan-kawan saudara-saudara Kristen membuat patung bayi, bayinya Yesus ini diulang tahun kan, suruh meniup lilin. Kadang-kadang, aduh, gimana ini? Nah, Enggak. Kalau itu kan udah kacau, memang kacau sih. Cuman yang aku maksud begini, Bang Musa. Masa kedatangan seorang Tuhan tidak mampu menambah kehormatan seorang ibu gitu. Tidak mampu memberikan pendidikan kepada umatnya untuk menghormati seorang ibu. Itu kedatangan seorang Tuhan, pinjam rahim. iya, pinjam rahim. Cuman pinjam rahim doang. Kalau ini mungkin ya karena Bang Vincent ini mungkin konotasi dalam bahasanya itu memperlembut konotasi. Tapi kalau dipakai itu sebenarnya aduh rasanya cemana gitu ya, geli saya. Nah, sekejap ini ya, biar kawan-kawan Kristen ini berpikirlah sedikit. Saya tidak menguraikan kebencian. Tengoklah di medsos, media sosial, gereja-gereja besar ini membuat mereka ya, khususnya orang-orang Katolik ini kadang-kadang kenapa saya sampaikan semakin konyol, mereka membuat patung itu diayun-ayun, digotong, diangkat pakai kain, ya kan, pakai kain 4 orang sister itu kan, sister itu 4 orang diayun-ayun, tidurlah bobok Tuhan, demi Allah. Saya sebagai orang waras ini ya merasa ya Allah, kenapa Merasa gila ya? Merasa gila. Iya, nah itu terus semakin apa ya? Kok jauh dari nalar sehat? Terus diulang tahun kan segala, ya kan, ulang tahun yang kedua. Itu terus disuruh tiup lilin, manalah mungkin bisa patung suruh tiup lilin. Terus diayun-ayun, suruh tidur, suruh boboklah Tuhan. Lalu usai itu dicium-cium tangannya. Demi Allah, saya tidak menghina, saya tidak melecehkan. Haraplah kawan-kawan Kristen ini berpikir, sedikit saja berpikir, apakah iya Tuhan yang kusembah itu seperti ini? Gitu, itu saja. Oke, monggo, silakan lagi. Pak Pendeta jangan ketawa, Pak Pendeta harusnya mikir. Aduh, bilang ketawa. Ya, gini Pak Pendeta yang saya maksudkan tadi kan. Ketika Nabi kami, Nabi Muhammad diutus ke dunia ini, ya kan, dia memberikan contoh yang sangat baik. Bagaimana cara menghormati seorang ibu. Walaupun itu hanya ibu susunya. Ketika dia didatangi oleh ibu susunya, maka dia buka sorban yang ada di atas kepalanya, dilipatnya kain itu, diletakkan di sampingnya sebagai alas duduk bagi wanita yang pernah menyusuinya. Begitu penghormatan yang sangat besar. Iya, Bang. Kok di Kristen bisa enak aja pinjam rahim, Bang? Apaan itu? Iya, memang betul, Bang. Kita harus Betul, ya? menghormati orang tua kita, ibu kita gitu, Bang. Tapi kan Yesus ini kan dalam situasi yang berbeda, Bang. Waduh. Situasi Ya, yang harus berbeda. Iya. Bedakan. Sebagai karena contoh nggak dia, Pak? Tuhan. Sebagai Ya. contoh nggak? Dia tauladan Ya, nggak? Iya, pasti tauladan lah. Berarti Bapak bisa mentauladani Tuhan? Enggak juga, Bang. Nggak mungkin kan? Tuhan, Iya. mana mungkin kita ikuti kan? Iya. Bagus. Bang Vincent tahu tidak bahwasanya Yesus ini dituhankan itu oleh karena agak-agak manusia? Tahu tidak? Enggak, Bang. Keuntungan apa yang enggak ya, bukankah Yesus ini dituhankan setelah ada konsili ya, padahal Yesus sendiri yang menjadi otoritas di dalam kekristenan itu dijadikan otoritasnya, tidak pernah menyampaikan dirinya ini Tuhan. Nah, di sini maka akan menjadi sebuah kerugian besar bagi Bang Vincent dan kawan saudara-saudara Kristiani yang lain jikalau ternyata di akhir zaman kelak nanti, di hari kebangkitan, ternyata Yesus bukan Tuhan, maka celakalah kawan-kawan Kristen. Gitu.
Kenapa? Sesuatu yang diagak-agak. Dari posisi kedudukan Yesus hari ini saja, ketika kawan-kawan Kristen, saudara-saudara Kristen menguraikan tentang bagaimana konsep ketuhanan yang dimana Yesus itu dianggap Tuhan saja, kebingungan hari ini menguraikannya. Apalagi kelak nanti, gitu loh. Kalaulah ternyata ya Yesus ini Tuhan, ya untung kalian, saudara-saudara Kristen. Tapi kalau seandainya tidak, nah ini yang bahaya, Bang Vincent. Menjadi sebuah keuntungan sebenarnya, ya, apabila mana kawan-kawan Kristen ini mau selangkah sedikit saja berpikir bahwasanya mau mendalami Islam, lalu masuk Islam, ya, itu sebenarnya akan banyak mendapati keuntungan, sekalipun Islam itu salah. Ya, sedikit biar tidak gagal faham. Kalaulah ternyata Islamlah yang benar dengan tokohnya yakni baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, ya, lalu masuk surga, maka ya orang Islam semuanya bakal masuk surga. Dan Kristen tidak akan pernah masuk surga karena salah itu tadi. Tapi toh kalau seandainya Kristen ini adalah agama yang benar, keyakinannya benar, dan ternyata Yesus ini adalah Tuhan, ya, Tuhan, ternyata Tuhan, lalu masuk surga, umat Islam pun sekalipun salah ikut masuk surga. Karena apa? Orang Islam mengimani Yesus sebagai utusan. Kalau toh tidak menjadikan Yesus Tuhan, karena memang Yesus tidak pernah mengaku Tuhan, maka ketika orang Kristen masuk surga, umat Islam pun akan ikut masuk surga. Oleh karena apa? Umat Islam pun ikut mengimani bahwasanya terdahulu, pada zaman dahulu, Allah pernah mengutus seorang nabi dari bangsa Israel ataupun keturunan Nabi Daud, yakni Yesus alaihissalam, ke tengah-tengah mereka, ke tengah-tengah kaumnya sebagai seorang nabi yang menyampaikan risalah yang dimana Allah sampaikan tentang bagaimana ayat-ayat Allah itu kepada mereka melalui lisan Yesus alaihissalam. Nah, itu menjadi sebuah keuntungan. Nah, kalau ternyata Kristen itu salah, gimana itu Bang Vincent? Oke, silakan. Kalau tetap salah, nggak ada benarnya. Kalau menurut pemahaman saya, Kristen pasti benar. Ahi Musa jadi pendeta ini, tadi kan Ahi memberikan edukasi ya, tapi alhamdulillah saudara muslim bisa dapat pencerahan. Tapi pendetanya malah ngopi. Jadi pendeta ini kalau dikasih edukasi nggak mau, jadi pengennya ditanya-tanya kayak duluan Yesus apa duluan Maria. Itu pendeta ini maunya kayak gitu. Coba belajar pendeta macam apa? Pusing gua. Tiup lilin dulu, ini ayat Musa. Ya, Yohanes 17:3 ayat yang paling keren. Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Sekarang Allah itu Tuhan atau tidak? Di situ. Ya itulah Tuhan yang benar itu, Bang. Pencipta ya, Tuhan. Yesus baik, Yesus juga Tuhan. Yesus itu adalah firman Allah kalau dalam kekristenan. Aduh, macet, udah mulai macet. Yesus itu Tuhan tidak? Tuhan kan? Nah, ya, Yohanes 17:3 berarti Tuhan mengutus Tuhan. Bapak belur. Tuhan mengutus Tuhan. Tuhan mengutus dirinya. Tuhan. Iya, betul. Tuhan mengutus Tuhan, berarti dua Tuhan. Salahnya di mana? Dua Tuhan itu kan? Bapak belur berserak. Kalau kita sudah pakai angka-angka, memang bingung, Bang. Karena Tuhan itu satu, nggak bisa dibagi-bagi begitu. Situ Bang Vincent, saya potong-potong lagi blender, kasihan. Nah kan beliau nih saudara saya nih, jadi sahabat dekat, jadi biar saya potong-potong nggak akan marah beliau nih, paling gedumel aja di hati. Bayi kecil itu gimana, Bang? Patung bayi kecil itu. Nah, bukan begini, brother. Di ayun-ayun ke, Bang.
Ya itu, makanya begini loh brother. Ya, tidaklah mungkin sesembahan itu dilahirkan dari rahim seorang manusia, brother. Ya, karena Yesus sendiri berkata, sesungguhnya Allah itu tidak dapat dilihat dan tidak ada seorang pun dapat melihatnya wujudnya. Jangankan wujudnya, Amin. suaranya pun tidak dapat kamu dengar. Itu jelas Yesus berkata. Amin. Amin. Dan di Amin. dalam perjanjian lama pun dengan jelas Allah berkata, hendak engkau samakan aku dengan siapa? Tidak ada Allah dibentuk sesudahku dan tidak ada Allah dibentuk sebelumku. Jadi Amin. tidak sebanding, tidak setara. Kalaupun Yesus itu dianggap Tuhan, maka akan menjadi kesalahan besar kan dengan perkataan Yesus itu sendiri. Yang dimana Yesus berkata, sesungguhnya Allah lebih besar daripada aku. Seorang utusan tidaklah lebih tinggi dari yang mengutus. Dan seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya. Dengan jelas Yesus sampaikan. Di ayat lain juga ada dikata bahwasanya Yesus hanyalah seorang utusan. Dan orang-orang Yahudi pada zaman itu, kaumnya yakni Bani Israel, itu menolak Yesus, bukan menolak ketuhanannya, bukan karena dia berkata aku Tuhan, tapi mereka menolak bahwasanya Yesus adalah seorang nabi. Oleh karena itu, ketika pada zamannya Yesus berkata seorang nabi dihormati di mana-mana, namun tidak di azas kampungnya sendiri dan di rumahnya sendiri dan pada keluarganya sendiri. Kenapa? Karena memang Yesus sendiri ditolak pada zaman itu. Nah, namun sebagian pun ada yang mengimani sebagaimana risalah itu disampaikan dan berkata dia benar-benar seorang nabi. Nah, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Nah, jadi sebagian ada yang mengingkari kerasulannya, kenabiannya, sebagian juga ada yang mengimani. Bahkan ketika dia jumpa dengan seorang perempuan di sumur, itu berkata, kami percaya bahwasanya engkau adalah seorang nabi. Itu artinya Yesus menyampaikan tentang dirinya bahwa dirinya hanyalah seorang nabi utusan Allah, nabi utusan Allah. Nah, oleh LAI diubah lagi. Sekarang aku percaya bahwasanya engkau Tuhan, nabi, katanya. Jadi pertama nabi jadi Tuhan, itu gimana itu? Nah, ini LAI penyesatan yang nyata. Maka dari itu kawan-kawan Kristen, marilah berpikir, gunakan akal sehat kita. Benarkah sesembahan kita itu seperti itu adanya? Benarkah LAI itu tidak mempunyai kepentingan selain daripada cuan, selain daripada menyesatkan umat oleh karena kepentingan isi perut mereka, pembesar-pembesar Kristen, kekristenan, kepentolan-pentolan Kristen ini. Marilah kita berpikir, kembali kita ke perkataan Yesus di mana Alkitabiah kita jadikan rujukan. Saya rasa itu. Silakan Bang Vincent. Apa tuh penginjil muslim? Penginjilan muslim pula lagi aduh Bapak belum. Jadi Yohanes 17:3 ini, Yohanes 17:3 udah 17 orang mualaf gara-gara Yohanes 17:3 nih 2 bulan nih. Itulah, nggak bisa macam-macam. Itu berarti menyatakan dua Tuhannya. Bapak belur. Coba pahami betul-betul ya. Inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya. Titik tuh. Itu perkataan Yesus tuh. Nggak bisa ada dua. Kalau kalian mengatakan dua-dua, udah Bapak belur dah. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Siapa yang mengutus? Allah. Ya, jadi betul ya, saya tidak bisa membantah Bang Musa tadi. Memang kata-katanya itu betul ada dalam Alkitab semua yang diucapkan itu. Tapi saya hanya ingin meluruskan Bang, tentang orang-orang Yahudi yang menyalibkan Yesus itu bukan karena Yesus mengatakan dia nabi, tapi orang-orang Yahudi itu melihat Yesus menyamahkan dirinya seperti Allah sendiri, yaitu sehingga mereka marah betul. Ini adalah penistaan terhadap agama Yahudi. Mengapa engkau seorang Nasret, anak tukang kayu, menyamakan dirimu seperti Allah yang Maha Kuasa? Makanya disalibkanlah Yesus itu. Itu alasannya Bang, bukan karena Yesus itu seorang nabi, bukan. Baik. Itu saja Yesus Bang. tidak disalib, kalau Yesus tidak disalib, ada nggak Tuhan Kristen?
Ayo, ada nggak? Ayo, dang ding dang dong, dang ding dong. Yesus datang. Jadi Yesus ini disalibkan oleh karena menyamakan dirinya dengan Tuhan, katanya. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, dia di dalam kitabnya orang Yahudi pun disampaikan di sana, ya. Allah mengutus Nabi Musa untuk Fir'aun sebagai Allah. Dan di dalam perjanjian baru di kitabnya orang Kristen juga dikatakan, jikalaulah firman Tuhan disampaikan kepada siapa ia disampaikan, maka dia pun akan disebut Allah. Nah, ketika Yesus itu disebut Allah, tidak masalah, karena memang apabila mana seseorang itu menyampaikan firman Tuhan, maka dia juga akan disebut Allah. Nah, dari sinilah kegagalan kawan-kawan Kristen dalam fahami dari ayat per ayat. Bukankah Yesus ini dibunuh oleh orang-orang Yahudi melalui tangan-tangan Romawi itu berdasarkan kebencian, yang dimana Nabi Isa alaihissalam ataupun Yesus alaihissalam itu banyak memberikan pertentangan terhadap orang-orang Yahudi, yang dimana di dalam Matius juga dengan jelas dikatakan mereka orang-orang Yahudi memberikan beban, imam-imam besar, imam-imam Yahudi memberikan beban ke pundak orang lain, namun mereka sendiri enggan melakukan. Jadi aib mereka, aib kemunafikan orang-orang Yahudi kala itu, para imam-imam itu dibongkar oleh Yesus, sehingga mereka sakit hati dan berusaha untuk membunuhnya. Makanya di sana juga ada dikatakan mereka ibarat kuburan yang di luarnya dilabur warna putih namun di dalamnya tulang belulang. Itu yang dikatakan kemunafikan, sehingga marahlah Yesus orang-orang Yahudi. Dan ada ayat perkataan Yesus yang sangat menyakitkan bagi orang-orang Yahudi, ya, yang dikatakan, sesungguhnya kerajaan surga akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain. Sementara orang-orang Yahudi selalu mereka berkeyakinan bahasanya mereka ini adalah kekasih-kekasih Allah, yang dimana orang-orang di luar Yahudi itu dianggapnya anjing atau binatang. Makanya bangsa selain daripada Israel mereka anggap adalah binatang yang harus melayani mereka, sebagaimana orang-orang Kristen hari ini disampaikan oleh Yesus. Yesus sendiri berkata melalui lisannya bahasanya orang Kristen adalah anjing yang wajib menggonggong bagi tuannya, yakni bangsa Yahudi. Karena di dalam perjanjian baru dengan jelas di sana dikatakan keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi. Di situ doktrin. Ya, tulisan tambahan namun diimani sampai saat ini. Maka tidak heran ketika orang-orang Kristen itu membela orang-orang Yahudi, wahai para hamba Allah, maka janganlah heran hal itu. Karena memang diwajibkan seekor anjing harus menjaga tuannya dengan cara menggonggong. Nah, ini pertama. Lalu bagaimana orang Kristen menganggap bahwasanya umat Islam ini adalah keledai liar? Keledai liar, umat Islam itu yang dianggap keledai liar. Itu oleh karena apa? Sebagaimana keyakinan orang-orang Zio bahwasanya orang-orang Islam ini adalah binatang tunggangan yang harus dinaiki untuk memimpin dunia. Nah, jadi sekarang ya kawan-kawan Kristen, sadarlah. Haruslah sadar. Kalian hanyalah menjadi umpan sasaran tembak. Ya, apalagi perihal masalah konsep ketuhanan. Paling rancu Kristen itu. Kristen itu paling rancu dalam konsep ketuhanannya. Karena apa? Dengan tegasnya mengatakan ketika penginjilan memakai apa itu? Loudspeaker yang kecil-kecil itu, wah teriak-teriak di tepi tepi jalan, di tengah keramaian umum, teriak-teriak. Namun ketika diperdebatkan apakah benar Yesus itu Tuhan, ya, berikan satu ayat, dua ayat saja mereka sudah kelimpungan salto-salto untuk menjawabnya, untuk menjelaskannya. Karena apa? Sesuatu yang dibuat oleh manusia, maka manusia pun akan bingung menjabarkannya.
sesuatu hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, maka manusia sendirilah yang akan bingung dengan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Berbeda halnya ketika Allah yang membuat aturan, maka dengan mudahnya manusia membawa aturan itu dan mengeterapkannya ya dalam aspek kehidupan hari-hari maupun secara sosial maupun secara individu secara pribadi. Saya rasa itu, brother. Silakan. Oke, saya bisa tanggapi ya, host. Silakan, brother. Saya mau tanya aja yang tadi yang menambahkan itu siapa yang menambahkannya itu di mana tahun berapa bisa nggak tunjukin? Yang mana, brother? Yang tadi Anda baru bernarasi itu yang ditambahkan ayatnya yang ditambahkan itu siapa yang menambahkan itu? Yang ditambahkan berapa di mana ya? Ya, yang ditambahkan ya keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi katanya ya. Itu aja. Siapa Keselamatan yang hanya itu? datang dari keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi. Siapa yang menambahkannya? Di mana? Tahun berapa? Namanya siapa? Orang yang menambahkan? Oke, sabar. Saya jawab dulu kronologisnya ya. Kenapa saya sampaikan itu hanyalah buatan manusia yang ditambah-tambahkan. Tidak ada satupun dari para nabi ya Pertanyaan saya, Anda jangan menjelaskan, saya bertanya, tinggal Anda jawab sesuai pertanyaan saya, bukan Anda khotbah. Brother, kalau Anda mau dengarkan apa uraian saya silakan, kalau tidak ya turun. Anda tidak jujur di situ. Kalau memang Anda mau berdebat, ayo kita berdebat. Sabar dulu, makanya saya sampaikan. Kalau di dalam ayat itu dikatakan tidak ada keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi. Kau bilang sudah ditambah, siapa yang tambah? Apakah Abraham itu orang Yahudi? Apakah Abraham itu orang Yahudi? Dan apakah nabi-nabi di perjanjian baru itu juga orang Yahudi? Ya, seperti Nabi siapa itu, lupa namanya. Itu juga masuk ke surga katanya. Nah, kalau dikatakan keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi, tapi mengapa di dalam Bible itu juga disampaikan di dalam kitabnya orang Kristen sendiri di Perjanjian Baru, di sana dikatakan setiap orang akan masuk ke dalam neraka dan digarami dengan api neraka yang menyala-nyala. Itu di Markus kalau tidak salah saya. Markus 9:49 kalau salah. Nah, dengan jelas di sana dikatakan, bahkan di dalam Bible itu dengan jelas disampaikan di sana, sesungguhnya orang yang akan masuk surga itu sudah ditulis di dalam buku kehidupan. Dengan jelas di kitab Wahyu pun diterangkan di sana. Dan ketika Musa mengatakan bahwasanya bersoal jawab dengan pada Allah, ketika Musa hendak memintakan pengampunan bagi kaumnya, yakni Bani Israel yang keluar dari tanah Mesir, akan tetapi jikalau engkau tidak mengampuni mereka, maka hapuslah juga namaku dari buku kehidupan yang telah engkau tulis. Nah, lalu Allah menjawab seruan Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku hanya akan apa bunyinya saya lupa ya. Aku hanya akan memasukkan orang ke dalam neraka orang yang berdosa kepadaku. Aku hanya akan menghapus nama-nama orang yang berdosa kepadaku saja. Nah, di situ dikatakan tidak ada keselamatan dari bangsa Yahudi, hanya datang dari bangsa Yahudi, sebab ada Nabi Obadya itu juga bukan orang Yahudi, dan nabi-nabi terdahulu sebelum Abraham itu juga ada yang masuk surga dan itu juga bukan orang Yahudi. Abraham juga bukan orang Yahudi, brother. Kalau keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi, itu bullshit, omong kosong. Dalam teks asli tidak ada di situ dikatakan keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi. Memangnya orang Yahudi itu apa, bangsa apa? Bahkan seorang Kristen harusnya malu dikatakan kalian ini adalah anjing dan hari ini diwajibkan kalian menggonggong untuk menjaga tuannya. Maka tidak heran propaganda-propaganda itu dibuat oleh orang-orang Zio melalui lisan-lisan orang-orang Kristen yang hari ini orang-orang Kristen menggonggong ke sana kemari membela tuannya, ya kan? Entah apa yang digonggongkannya. Itu dengan jelas, brother. Kalian diperalat oleh orang bangsa itu.
Oke, silakan. Udah kau sudah selesai khotbah? Nah, mana jawaban yang saya tanya tadi? Nah, itu sudah saya jawab. Apa? Saya tanya ditambahkan oleh siapa? Tahun berapa? Di mana? Sesuai kau punya narasi. Jawab. Bukankah sudah menjadi rahasia dan bukan menjadi rahasia umum lagi bahwasanya Bible itu dikatakan di sana, ya, di dalam Jesus Seminar yang diadakan di California dengan jelas para sarjana Alkitab. Ini bicara nih, minum obat dulu kau. Tanya lain kau jawab. Jangan kesurupan, brother. Ini saya lagi ngomong. Di dalam Jesus Seminar yang diadakan di California dengan jelas dikatakan bahwasanya Bible Perjanjian Baru itu kebenarannya hanya diindikasi. Indikasi bukan menjadi sebuah kepastian. Masih indikasi. Hanya 18% saja yang benar dan yang 82%-nya zong tambahan manusia. Yang dimana contoh saja, ketika Yesus itu tidak pernah mengatakan bahwasanya aku anak Allah, itu tidak pernah ada di dalam teks asli. Nah, itu contoh. Dan ketika Tuhan berbentuk burung merpati, ya, berbentuk burung merpati, lalu siapa yang mendengarkannya? Inilah anakku yang kukasihi, hanya kepadanya lah aku berkenan. Yesus sendiri berkata, sesungguhnya Allah, ya, jangankan wujudnya, suaranya pun tidak dapat kamu dengar. Lah ini kok ada tulisan katanya berbunyi, inilah anakku yang kukasihi, hanya kepadanya lah aku berkenan. Ketika itu langit terbelah. Bohong, bullshit, omong kosong. Lalu dikatakan juga di dalam Kisah Para Rasul itu juga dikatakan, ya, di Markus Kisah Para Rasul itu dikatakan Yesus itu berdiri di samping Allah. Nah, lalu dusta yang jelas itu dusta yang nyata. Yesus sendiri berkata tidak dapat dilihat. Nah, ini tiba-tiba nampak duduk bersebelahan. Pakai apa nengoknya? Pakai teropong yang mana? Teropong terbuat dari apa? Dari bambu atau dari apa? Itu. Dengan jelas perkataan Yesus itu mutlak, Allah tidak dapat dilihat. Nah. Oke? Sudah? Maka ketika orang-orang Kristen mengimani dari segala sesuatu apa yang menjadi doktrinal mereka, lalu dijadikan bahan debat untuk pada umat Muslim, maka akan kontradiksi, akan menentang perkataan Yesus itu sendiri dan tidak akan pernah alkitabiah. Oke? Kau silakan minum obat, brother. Silakan. Sudah. Mana jawabanmu mana yang saya tanya? Di dalam Jesus Seminar, di dalam Jesus Seminar, Jesus Seminar. Kau punya bukunya nak? Jesus Seminar. Kau tahu Jesus Seminar enggak? Kau tahu Jesus Seminar enggak? Aku tanya. Jesus Seminar kau tahu tidak? Makanya jangan hanya lemak babi yang kau tahu sehingga kau bodoh. Itu loh. Jesus Seminar itu diadakan di California dan itu 4 kali, ya, dan sarjana Alkitab semua yang mengadakan itu. Nah, kalau orang Kristen mengatakan itu sekulernya, itu liberalnya, bohong, bullshit, karena memang semua itu perlu penelitian. Makanya ketika dikatakan Allah melayang-layang di atas permukaan air, hanya orang gila yang mengimani itu. Pelan-pelan Bang Musa, nanti kena tombak kayak tadi. Nah, jadi begitu brothernya, saya tuh berusaha untuk santun, berusaha untuk sopan. Apabila mana lawan debat saya itu santun dan sopan, saya akan menghargai sebagaimana saudara-saudara Kristen itu menghargai. Tapi sebaliknya, saya juga akan frontal jika mana kawan-kawan Kristen itu juga frontal. Begitu ya, brother ya. Jadi untuk kawan-kawan Kristen, saya mohon maaf karena saya hanya mengikuti irama saja, ya. Silakan. Ya, jadi begini Bang Musa. Apa yang Bang Musa katakan itu benar semua menurut Bang Musa, tapi belum tentu benar menurut pemahaman kekristenan. Apalagi agama ini kan tidak hanya berbicara tentang pikiran ya, logika, tapi keyakinan batin seseorang, Bang. Iman. Jadi Bang Musa santai saja, Bang.
dalam berdakwah gitu. Nggak perlu sebut orang bodoh, makan lemak babi, nggak baik. Karena saya percaya Bang, baik di Islam ataupun Kristen, agamanya mengajarkan memang diskusi itu harus dengan baik. Saya percaya di ajaran Islam Bang, mengajarkan diskusi itu harus sebaik-baiknya. Nah, jadi saya senang Bang Musa ini luar biasa orangnya ya. Orangnya tegas, berdiskusinya cerdas, tetap Bang maju terus. Kalau saya ini Bang, bukan seorang apologet atau seorang debater ya. Saya bersilaturahmi aja sih, berteman, karena di dunia nyata keluarga saya banyak Islam juga. Saya dengar-dengar ngobrol biasa-biasa saja kalau saya Bang, nggak perlu berdebat gitu, nggak. Saya bukan seorang debater. Saya juga bukan seorang anti-Islam Bang. Saya bukan anti-Islam, jadi Bang Musa nggak usah takut dengan saya. Saya cinta Islam, hidup berdamai dengan Islam Bang. Keluarga saya banyak Islam. Itu saja Bang Musa. Tapi brother, begini, saya sekali lagi menyeru ya, karena ini perintah ya, perintah dari Allah untuk menyeru, serulah mereka ke jalan Tuhanmu dengan cara yang terbaik seperti Abang sampaikan tadi. Apakah Bang Vincent tidaklah sedikit saja berpikir, apa iya sih Tuhan yang kusembah itu harus seperti itu? Apa iya sih Tuhan yang sesungguhnya maha besar, maha kuasa, maha hidup, maha kekal, dia mesti mati? Itu. Mungkinkah Tuhan itu mati Bang Vincent? Coba kita sharing-sharing saja. Silakan. Nah, itu semua sudah saya Harus begini Ahi Musa bertanya sama pendeta ini, Pak Pendeta lebih sayang terhadap perpuluhan dan jemaat atau lebih sayang terhadap akal waras Pak Pendeta? Harusnya tanyanya gitu. Aduh, singgung perpuluhan lagi. Susah, Ahi. Dia ini punya jemaat dan perpuluhan, jadi sayang ditinggalkan. Tapi saya rasa bukan itu Buya, bukan itu, karena beliau, setahu saya beliau punya ladang sawit agak cukup luas ya. Jadi kok bisa tahu Bang Musa ya? Bang Musa bisa tahu dari mana Bang? Jadi apa namanya, mungkin dari ladang sawit itu saja sudah cukup untuk menghidupi keluarganya. Jadi bukan masalah perpuluhan. Hanya saja mungkin hidayah itu sulit untuk sampai karena Bang Vincent masih apa ya? masih berat meninggalkan yang glamor-glamor, karena di dalam kekristenan seperti yang diuraikan Akhi Blender tadi, tidak ada halal haram di dalamnya sehingga orang enggan untuk meninggalkannya. Aduh, lemak apa, daging bidua masih enak ya kan, karena sementara di dalam Islam kan banyak larangan-larangan, tidak boleh begono, tidak boleh begini ya, karena memang Allah sendiri menyampaikan bahwasanya dunia ini penjara bagi umat muslim, penjara bagi orang-orang mukmin, tapi surga bagi orang-orang kafir. Nah, maka dari itu maka tidak heran ketika Bang Vincent masih tenggelam dalam kekafirannya. Kafir ini, mohon maaf ya Bang Vincent, kafir ini konotasinya bagus loh, bukan buruk. Kafir itu kalau saya bangga sebutkan, saya bangga Bang Musa, saya bangga kalau disebut kafir Bang. Ya, kalau saya katakan Bang Vincent ini non-muslim itu artinya saya mendahului perkataan Allah. Non-muslim itu artinya di luar keselamatan, Betul. Nah, hari ini kafir ini kan kafaro, ataupun kaum kufar, atau orang yang menutup diri, ataupun orang yang terhalang. Sebagaimana di dalam bahasa Inggris pun kafir, orang yang terhalang, menutup diri. Nah, kenapa? Jadi kata kafir itu Bang, kata kafir itu sebenarnya ucapan yang sangat halus dan terhormat Bang. Saya bangga Bang kalau disebut kafir. Bentuk kasih sayang Allah terhadap orang-orang yang mengingkarinya. Justru aturan manusia itulah kalau kita gaji sangat merugikan non-muslim. Apa non-muslim ini? Betul, nah,
Bentar, Pak Pendeta, betapa bodohnya ketika orang dipanggil kafir dia bangga. Naudzubillah summa. Pak Pendeta ngeri. Kan kata-kata kafir itu kan kata-kata halus, Bang. Kata yang kenapa enggak bangga, Bang? Nah, memang Harus kafir itu bangga. kata-kata lembut, kata-kata kasih sayang Allah pada orang-orang yang mengingkarinya. Tapi di sini kadang ya kafir itu di sana dikatakan bahasanya apa itu kafir? Dialah orang yang mengingkari tentang bagaimana kerasulan baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tertulis di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya mereka orang-orang Yahudi mengenal Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan di dalam kitabnya orang Kristen khususnya Perjanjian Baru di sana juga dikatakan, ya kan? Bagaimana mereka telah menulis tentang aku, bahkan Musa pun menulis tentang aku, kata Yesus. Lalu Allah berkata di dalam Al-Quran dengan jelas di sana dikatakan, sesungguhnya mereka orang-orang terdahulu yang diberikan kitab telah mencabut ayat-ayat Allah itu dari tempatnya. Sebagaimana di dalam Bible itu pun memberikan konfirmasi. Di dalam Yeremia dan di ayat lain dikatakan, bukankah mengapa kamu berani berkata kami bijaksana? Sesungguhnya tinta pena palsu telah membuat Taurat Tuhan menjadi bohong. Nah, tidak ada satupun di mana Yesus itu pernah tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi. Memang dihapus. Gitu. Ketika mana ada orang Kristen kan selalu berkata, mana ada nubuatan Muhammad di dalam kitabnya orang Yahudi di Perjanjian Lama? Mana ada? Bukankah sudah diberitahu mereka telah mengubah-ubahnya? Bukti nyata, ya, bukti bahwasanya Allah itu benar menyampaikan bahwasanya mereka telah mengubah-ubahnya karena Yesus sendiri berkata, bukankah ada tertulis tentang aku di kitab Mazmur dan di kitab para nabi dan di Taurat Musa. Namun ketika kita obok-obok tidak ada satupun nama Yesus itu di Perjanjian Lama. Itu artinya para nabi yang menyakiti, para nabi yang dianggap menyakiti dan merugikan orang-orang Yahudi pada zaman itu, mereka hapus nama-namanya dari kitab mereka. Karena itu ketika Yesus itu berkata seperti yang saya sampaikan tadi, sesungguhnya kerajaan surga tidak akan beranjak daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang akan membuahkan buah kerajaan. Nah, dari situlah mereka sakit hati karena mereka mengaku merasa bangsa pilihan, tapi ternyata ditirikan, dikecualikan, dan kerajaan surga itu diambil dari tongkat Yehuda, dari tongkat estafet kenabian. Nah, itulah maka nama-nama nabi terakhir itu dihapus dari kitab mereka. Sebagaimana Nabi Muhammad Rasulullah SAW ada di kitabnya orang Yahudi, mereka hapus sedemikian rupa, dan juga demikian nama Yesus alaihissalam di kitabnya orang Yahudi, mereka pun hapus. Oke, monggo silakan. Iya, betul Bang. Apa yang disampaikan Bang Musa itu betul sekali. Jadi tongkat kerajaan Allah itu diangkat dari bangsa Yahudi dan diberikan kepada bangsa lain, yaitu bangsa Yunani, Romawi. Makanya Kristen itu kan ke Yunani, Romawi yang berkembang sekarang, orang-orang Eropa itu. Terus Bang Abuya, saya mohon maaf Bang ya, belum bisa berbagi perpuluhan Bang. Bang Abuya, aduh Bang, ini tidur ini. Jadi begitu Bang Musa, menurut pemahaman kami ya, diangkat ke bangsa-bangsa lain itu ya bangsa Yunani, Romawi. Injil itu kan berbuah di bangsa Romawi, Yunani. Bang Vincent, saya rasa Bang Vincent sama saudara-saudara saya yang lain, karena banyak juga netizen di bawah, gantian Bang Musa, Akhi Musa. Alhamdulillah, baik, saya akan gantian dengan akhi-akhi yang lain, Tuan Guru, karena memang saya tadi Ya. mendominasi ya. Mohon maaf sekali. Iya, terima kasih Bang Musa. Udah kan? Udah jelas ya Pak Pendeta? Iya, jelas. Ada ashadu. Jarinya sebagai tanda tauhid.
KTP udah dikumpulkan, KTP. Udah belum dikumpulkan KTP. Udah, Pak Pendeta. Pak Pendeta, jadi gini lah Pak Pendeta, aku penasaran tadi Pak Pendeta ya. Kenapa lah kalau yang Kristen itu perempuan kentutnya bunyinya besar-besar semua? Kenapa gitu Pak Pendeta? Memang gak ada aturannya ya? Di mana? Di mana Itu dengan aku tengok kemarin kan begitu. Kemarin kan begitu di warung itu aku tengok. Iya, itu lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba bunyinya nggak terasa iya nggak sengaja aku adu majang aku pikir pelan kentut aku rupanya itulah itu cemana lah suami pulang minum mabuk kepingin aku lagi halangan mau tak mau lah katanya. Jadi memang cemana tuh penolakan itu tuh apa Pak Pendeta? Nggak ada penolakan, nggak ada aturan ya kira-kira gitu. Ya sebenarnya di dalam kekristenan itu ada aturan-aturan itu. Di dalam perjanjian lama itu ada Bang tentang perempuan yang berhaid itu selama 7 hari itu harus mengurung diri dan lain sebagainya. Tapi di dalam perjanjian baru memang tidak kembali ditegaskan. Udah digenapi Bang, udah digenapi itu kan? Bukan digenapi. Artinya perjanjian baru itu tidak kembali menegaskan karena memang hukum itu sudah ada dalam perjanjian lama, tinggal dijalankan saja oleh orang-orang Kristen. Itu ada. Masalah orang perempuan haid itu ada Bang. Bukan enggak ada. Aki Blender coba saya izin antum tanyakan apakah benar kalau orang panuan itu harus enggak boleh mandi, harus dikurung di dalam kamar sebagaimana tertulis di dalam kitabnya Kristen di perjanjian lama. Aki Blender silakan tanyakan lagi. Saya pengen tahu jawabannya. Kecil suaranya Bang Blender, enggak dengar. Tapi itu panuan. Ini halangan yang kita bahas. Bukan panuan, halangan yang kita bahas. Emang Ya, panuan juga ada panuan. Ada juga. Ada di kitabnya orang Kristen tuh kalau panuan tidak boleh mandi, tidak boleh ganti baju. Kalau terkena kusta, dia harus lari ke hulu ke hilir sambil teriak najis. Harus pakai baju yang teman-camping, tidak boleh mandi. Oh, itu pasti sembuh katanya. Apakah benar itu? Nggak tahu lah, tanya Pak Pendeta lah. ya jadi begini Bang Musa, Bang Blender, masalah itu memang konteksnya pada waktu itu orang yang kena panuan kusta itu kena melanggar firman Tuhan sehingga kena kutukan dari Tuhan. Itulah sebabnya dia harus menyucikan diri, menguduskan, berkurung itu artinya dia memikirkan dosa-dosanya, menyesali dan bertobat sebenarnya tujuannya itu. Tapi kalau masalah halangan kan bukan karena kutukan Tuhan, memang itu alami. Tapi ketika datang halangan itu disebut najis ya. Najis artinya ndak boleh dulu kemana-mana. Karena di dalam ilmu kesehatan juga sebenarnya penting sih untuk kesehatannya juga. Makanya dilarang dia bekerja gitu seperti memasak atau apa. Istirahatlah hitungannya. Apalagi melakukan hubungan suami istri ya pasti dilarang juga. Karena itu tidak baik untuk kesehatan. Gitu, Bang. Kalau misalkan dia pulang minum mabuk, kan mabuk itu kan merusak akal. Kepingin dek, aku kepingin dek. Itu yang terjadi selama ini. Iya. Ya kalau dia mabuk berarti dia kehilangan akal, dan di dalam kekristenan memang mabuk itu dilarang juga. Jadi istrinya yang sedang sadar harus ya. Jadi mabuk itu nggak boleh Bang, dilarang dalam kekristenan. Minum nggak boleh, minum anggur nggak boleh. Nggak boleh minum anggur sampai mabuk-mabukan, itu dilarang keras dalam kekristenan. Tapi ajaran Yesus minum kok, minum anggur. Iya, anggur manis itu budaya bangsa Israel, itu anggur manis, bukan anggur memabukkan, bukan. Justru Pak Pendeta, saya melihat di Kristenan itu kalau sudah ada yang meninggal, wah minum di depan mayatnya, minum beli ini, menjadi ini loh minuman itu, menjadi ciri khas. Itu nggak bisa dipungkir, benar nggak teman-teman? Benar kan? Minuman itu menjadi ciri khas. Jadi itulah sebabnya Bang,
sebenarnya kekristenan itu tidak mengajarkan seperti itu, cuman sebenarnya orang-orang Kristen inilah yang mempermalukan agama Kristen itu sendiri. Ya. Jadi pantas teman-teman dari Muslim ini mengkritik hal-hal seperti ini. Memang kenyataannya seperti itu kehidupan orang-orang Kristen. Padahal itu bertentangan dengan ajaran kitab suci sendiri, ajaran kekristenan sendiri. Nah, orang-orang Kristen itulah yang mempermalukan agamanya sendiri, Bang, sebenarnya. Berarti nggak selamat dong kalau gitu. Ya pastilah, Bang, nggak selamat kalau Nggak orang selamat. nggak mau. Nggak. Iya. Oh, tepuk tangan Nggak Os. Berarti nggak selamat. Umat Kristen nggak selamat yang dikatakan Yesus juru selamat, ternyata mereka tidak selamat masuk ke surga. Tepuk tangan Os. Iya, kalau masih mabuk, judi, narkoba, terus berzina, berselingkuh dan lain sebagainya, itu kan menentang ajaran Alkitab. Makanya di Galatia pasal 5 itu dikatakan keinginan daging itu, kemabukan, pesta pora, kenajisan, hawa nafsu, percabulan, penyembahan berhala. Barang siapa yang tetap melakukan hal-hal ini, maka dia tidak mendapat tempat dalam kerajaan surga. Jadi itu sudah jelas itu, Bang. Kalau orang Kristen yang hidupnya mabuk-mabukan tidak mendapat tempat di dalam kerajaan surga, kecuali dia Pak bertobat. Pendeta, saya bertanya ke Pak Pendeta, fungsi Yesus mati di salib itu fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Itu fungsinya, Bang. Clear ya. Berarti kalau sudah untuk menebus dosa-dosa manusia, sedangkan neraka itu khusus untuk orang-orang berdosa. Artinya di Kristen tidak ada lagi dong yang masuk neraka. Sedangkan tadi Pak Vincent mengatakan, jadi gimana itu? Coba. Jadi begini, Bang, Yesus itu kan mati di atas kayu salib menebus dosa umat manusia. Itu jelas. Dosa dari Adam itu sampai dosa pribadi kita sendiri ditebusnya. Ya. Ketika kita percaya kepada Yesus dan mengaku sebagai orang Kristen, kita harus menghargai penebusan itu, karena penebusan itu adalah bayaran mahal, nyawa Yesus sendiri di atas kayu salib. Sebagai penghargaannya, maka kita harus berhenti untuk berbuat dosa itu sebagai penyesalan kita, bahwa oh Yesus mati karena dosa saya harus stop, berhentikan kelakuan saya yang menentang firman Tuhan. Mabuk stop, judi stop, itu sebagai penghargaan cinta kita kepada Tuhan. Jadi kalau orang Kristen mengaku Kristen, mengatakan oh saya sudah ditebus, saya bebas berbuat dosa yuk, itu salah paham dan neraka tempatnya dia. Gitu, Bang. Neraka juga. Tapi tadi neraka. Gimana dengan gini loh, konsep penebusan dosa neraka itu khusus untuk orang-orang berdosa. Setelah dosa-dosa sudah ditebus, berarti tidak ada lagi orang berdosa. Kenapa masih neraka lagi? Ya, jadi ya karena dia terus melakukan dosa dalam hidupnya orang Kristen itu. Maka tempatnya tetap di neraka. Gitu, Bang. Jadi sia-sia dong penebusan dosa kalau begitu. Tidak sia-sia, karena orang yang percaya penebusan dosa itu tidak menghargai penebusan. Maka tempatnya di neraka. Teman-teman yang di bawah netizen, coba kita pembahasan ini ya. Ini muter-muter nggak sampai sini aja? Muter-muter nggak? Teman-teman ya, sekali lagi ya, saya katakan inilah konsep yang gabrol. Yesus datang, fungsi penyaliban adalah untuk menebus dosa-dosa manusia. Tempat neraka itu adalah tempat orang-orang berdosa. Tadi sudah saya katakan, ketika Yesus datang sudah menebus dosa-dosa manusia, berarti tidak ada lagi orang yang berdosa. Tidak ada lagi neraka, kan begitu? Nah, ini tadi disampaikan, bagaimana dengan orang-orang yang melakukan mabuk, minuman, berjudi? Berdosa, masuk neraka. Berseret kan? Berseret ya? Ampun kan? Ampunlah, gabrol. Pahami pelan-pelan. Sekali lagi, pahami saya pelan-pelan ya. Yesus datang untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, konsepnya menebus dosa. Artinya manusia-manusia itu sudah tidak mengalami dosa lagi. Nah, sedangkan diciptakan neraka, fungsinya adalah untuk orang-orang yang berdosa.
Tetapi dengan datangnya Yesus menebus dosa, artinya tidak ada lagi orang yang berdosa. Kalau begitu tidak ada lagi dong di neraka. Karena sudah tertebus. Di neraka tidak ada. Tetapi bagaimana dengan umat-umat Kristen yang melakukan minum mabuk-mabukan, berjudi segala macam, berdosa? Mereka berdosa, tempatnya neraka. Coba, berserak kan? Berserak lah ini, ampun lah kita muter-muter situ aja. Salam, selamat pagi. Thank you Bang Awia sudah memanggil saya kembali. Aku mau nambahin dulu ya Pak Pendeta yang terhormat. Aku senang dengan Pak Pendeta ini tadi. Adem ininya. Bang Musa langsung takluk. Mantap Bang Pendeta ini. Aku mau nambahin dulu ya konsep penebusan dosa tadi. Jadi betul yang kata Pak Pendeta tadi. Mungkin saya kasih analogi biar lebih gampang. Misalnya ini ada kawan kita berutang nih kan. Berutang. Oke lah, utangmu ketebus, ku bayar. Tapi awas kalau kau berutang lagi ya. Gak akan kurus kau lagi. Gak peduli aku mau mati pun matilah kau situ. Kira-kira gitu maksudnya. Utangnya udah dihapus tapi jangan kau berutang-berutang lagi. Ya, karena kalau berutang lagi kau nggak ada urusanmu denganku. Kira-kira seperti itu yang diterangkan Pak Pendeta tadi. Kawan-kawan semua. Oke, baik. Bagaimana kita menahankan satu orang ini? Bisakah kita tidak melakukan dosa? Selama hutang kita sudah ditebus, apakah kita jamin tidak akan berhutang lagi? Jamin itu. Coba. Selama hutang kita sudah ditebus, kita jamin sampai kita mati tidak akan berhutang, atau kita jamin sampai mati kita tidak akan melakukan dosa. Iya kalau dia nggak bisa menahan diri berutang lagi dia terus, ya berarti ya kita nggak peduli lagi gitu Mas Nyaleku. Bos. Jangan munafik lah. Manusia ini nggak luput dari dosa bos. Nggak luput dari dosa apapun itu pasti berdosa, mengalami kedosaan. Nggak mungkin nggak. Jangan begitu. Nggak boleh. Kalau di Kristen itu kan jelas, kuduslah kamu sebab aku kudus. Makanya ketika masih berdosa enggak, itu ada standarnya loh. Harus. Jangan nggak jujur. Ini ditonton publik, jangan nggak jujur. Pendeta saja pun melakukan dosa. Pendeta hanya pendeta itu bro. Ustaz aja melakukan dosa. Makanya setelah kau terus hidup bergelimang dosa, saatnya kau harus kembali kepada Yesus. Karena kalau tidak kau akan abadi di neraka. Baik, begini. Berarti dosa-dosa kalian yang sudah lama ditebus Yesus. Sekarang dosa-dosa yang lama. Betul. Sekarang kan, apakah kalian waktu itu zaman Yesus? Apakah kalian di zaman Yesus saat itu? Kan enggak. Apakah di zaman Yesus? Ya setelah kenal Yesus lah bro. Setelah kenal sekarang Yesus. Ini. Sejak kapan dosa kalian ditebus? Sejak kapan dosa kalian ditebus? Yes, misalnya ya, ini kan sekarang udah bertobat dia minta ampun segala dosa, datanglah pada Yesus karena Yesus yang punya otoritas itu. Datang, minta ampun kalau dosa sudah ditebus. Lah kan mau ditebus kan nih dosanya kan. Datanglah pada Yesus karena dia yang punya kuasa. Gitu. Di abad pertama Yesus datang untuk menebus dosa. Udah, di abad pertama Yesus datang untuk menebus dosa. Sekarang penebusan dosanya itu untuk kapan? Untuk sebelumnya, untuk apa yang akan datang? Iya, untuk dosa kita yang terjadi selama kita hidup lah. Ya kan? Soal sekarang nih, gue nih sekarang nih. Minta ampun dong, datanglah sama Yesus ya kan. Minta ampun aku Tuhan Yesus atas semua dosa aku. Sudah, tapi jangan berdosa lagi. Ikuti sabda Yesus biar terarah. Sejak kapan dosamu diampunin? Sejak kapan dosamu diampunin? Sejak aku memohon. Memohon ampun dosa. Iya. Minta ampun kepada Tuhan Yesus. Kepada Tuhan lah. Termasuk Yesus lah berarti. Oke, baik. Berarti sejak Yesus kita memohon sejak lahir. Ya, Yesus kan sudah lahir, dia datang ke dunia abad pertama. Sejak Anda lahir, sejak Leku lahir. Iyalah, sejak mulai lahir lah dosanya dihapuskan semua. Berarti dari lahir sampai sekarang Leku nggak pernah berbuat dosa nih, nggak pernah. Justru karena pernah lah, makanya minta ampun dosa. Tapi setelah kapan? Iya, sejak kapan itu? Sejak kapan dosa Leku ditebus sejak kapan? Aku tanya dulu. Sejak mulai lahir lah. Mulai lahir sampai saya bermohon. Berarti sejak lahir dosa sudah ditebus. Berarti sejak lahir sampai dengan sekarang Leku nggak pernah berbuat dosa. Nggak pernah berbuat dosa. Gimana? Justru karena berbuat dosa lah.
Loh cuman aja kan tadi kan dikatakan dosa itu diampuni sejak Leku memohon kepada Yesus sejak lahir, ya kan? Iya. Padahal waktu lahir itu pun Leku belum bisa bicara itu, kita ikutin nggak apa-apa. Leku belum bisa bicara itu sejak lahir, ya kan? Ku ikutin saudara itu nggak apa-apa. Cuman sejak lahir dosa Leku diampuni oleh Yesus, kan begitu? Berarti sejak lahir setelah kita diampunin tidak boleh melakukan dosa lagi. Ibrani bising kali kau Ibrani, mute lu Ibrani longor. Turunkan aja nih Mas, Ibrani ini nggak bisa cakap ini. Iya, dengar dulu gantian bicara. Iya, Haji. Diam kau, tunggu dulu. Kau mute dulu, longor. Kau mute. Jadi sejak Islam. diam dulu lah kau Ibrani, Bangke. Diam dulu kau. Aku bicara sama Herman. Iya, bukan diam. Sejak lahir berarti kalian tidak mengikuti tidak berdosa. Nah, setelah itu ketika kalian berbuat dosa gimana? Nih susah kali lagi ini ngerti bang. Jadi sekarang ini aku ya dengar dulu pelan-pelan dulu, pelan-pelan dulu. Sekarang aku nih udah merasa berdosa lah ya. Baru aku menyesal dengan segala dosa-dosa aku ya kan. Aku datanglah pada Yesus. Nah Yesus kan setia, dia hapuslah dosa aku semenjak aku lahir hingga detik aku bermohon ampun dosa. Nah setelah itu jangan lagi aku berdosa. Karena kalau kau berdosa itu berarti udah mempermainkan. Nanti Yesus nanti dia marah pastinya kan. Itu maksudnya bro. Jangan lagi ulangi. Gitu penghapusan dosanya. Bukan berarti jadi seenak-enaknya kita hidup. Apapun ya coba siapa yang kuat hebat. Muhammad iya Allah. Muhammad iya. Muhammad sendiri ya sholat. Gak usah kau menghujat Bujang. Gak usah kau menghujat Ibrani. Udah. Aku tadi bertanya. Sekarang begini, konsep di kekristenan itu tadi Herman mengatakan bahwasanya dosa-dosa itu ditebus setelah. Diam dulu kau Bangke Ibrani, diam kau dulu. Jangan kayak orang Kristen kau nggak punya adab kau diskusi. Tanya saja. Kau orang Kristen kau, pakai adab kau kalau diskusi. Orang bicara jangan kau bicara binatang. Tanya saja aku jawab. Ya aku gak bicara sama kau. Aku ingin kuperjelaskan tadi bahwasanya waktu Yesus datang untuk menebus dosa-dosa. Misalkan kalian dari kecil sudah ditebus dosa-dosanya. Dari kecil sudah ditebus dosa-dosanya. Nah, setelah itu tidak melakukan dosa lagi kan? Setelah itu tidak melakukan dosa lagi. Kamu suka Alkitab apa Al-Quran? Herman, setelah itu kalian melakukan dosa lagi nggak? Iya, aku tanya kamu. Kau diam kau dulu, aku bicara Herman. Apa Al-Quran? Aku bicara Herman. Leku. Jadi setelah Leku minta pengampunan dosa sama Yesus, habis itu ketika kalian melakukan dosa gimana? Makanya kamu tidak taat, makanya kamu puasa. Kau diam Bangke Ibrani, turunkan aja nih Os Ibrani nih Os. Coba kamu kau diam dulu binatang. Kau buat orang batal aja kau. Coba pelan-pelan ya. Yesus datang untuk mencret kan? Mencret. Kalau udah bicara penyalipan ini babak belur, pendeta pun lari. Konsep yang gabrul. Bagaimana mungkin dikatakan mau kayak manapun penebusan dosa ini Yesus datang fungsinya untuk menebus dosa-dosa. Menebus dosa. Udah. Sekarang kalau memang dikatakan menebus dosa, apakah ada lagi neraka? Enggak akan ada. Nah, sedangkan neraka itu tempat untuk orang-orang yang berdosa. Nggak ada lagi kan? Nggak ada lagi. Jadi makanya mereka bebas melakukan apa saja. Kita nggak usah munafik lah. Manusia ini nggak luput dari dosa. Ketika dosa sudah ditebus, kita begitu dosa kita sudah ditebus, bukan kita suka-suka hati, bukan kita seenak-enaknya. Itu kan congor. Bukan kita seenak-enaknya, congor itu. Cuma ngomong gitu. Iya kan? Bukan kita seenak-enaknya, justru kalian seenak-enaknya lah. Karena dosa-dosa kalian sudah ditebus. Babak belur konsep penebusan dosa ini. Makanya kalau dikatakan, tadi Pak Pendeta mengatakan, wah Kristen itu nggak boleh sebenarnya. Minum-minuman keras itu dilarang. Itu masuk neraka. Loh, masuk neraka. Tapi dosa sudah ditebus. Kan sia-sia jadinya penyaliban itu kan. Sia-sia, babak belur ini kalau konsep penebusan dosa ini. Babak belur. Jadi inilah teman-teman ya, sebuah doktrin. Ini coba ya, coba kita runut ya. Sebab terjadinya penipuan atau sebab terjadinya orang kena tipu itu apa? Pertama, ayo ada objeknya. Satu ya. Yang pertama ada objeknya yang ingin menipu. Satu orang ya, berarti ada orangnya yang ingin menipu. Kedua, apalagi penyebab orang tertipu? Karena adanya iming-iming. Iming-iming ya, membuat orang mau percaya. Karena adanya iming-iming dari objek yang ingin menipu.
Ketiga, karena apa? Yang ketiga, karena terlalu percaya. Orang yang ditipu ini percaya. Terlalu percaya karena pertama iming-iming. Contoh MLM itu kan. Wah, kita kasih ini nih, nanti dapat sekian, duit ke sekian. Apa iming-imingnya? Oh, duit berlebih. Sama, ini juga. Iming-imingnya adalah sorga. Iming-imingnya adalah dosa sudah ditebus. Makanya mereka percaya. Siapa yang percaya Yesus? Ini kan paksaan ini namanya. Sebuah paksaan. Yang penting, loh, gimana aku syarat-syarat mau masuk surga? Enak kali ya mau masuk surga ya, dosa tebus. Iya, yang penting kau percaya Yesus Tuhan. Dah, kau percaya Yesus Tuhan. Dah, nggak ada cerita. Loh, cuma itu aja modalnya. Iya, cuman itu saja modalnya. Udah, kau pasti masuk surga. Ini kan kebodohan namanya. Nggak pakai akal. Kita saja di sini ya, kita saja puasa, orang lagi tidur, kita udah bangun, melakukan sholat pagi, siang, malam. Belum tentu kita pasti masuk surga langsung, belum tentu. Yang namanya hidup ini ada sebab akibat. Orang semua harus berjuang menuju kesuksesan, itu harus berjuang. Ini nggak ada perjuangan tiba-tiba masuk surga. Enak kali kalau udah kayak gitu semua masuk Kristen. Tapi faktanya makin setiap hari orang yang mualaf, bukan yang murtad. Kalau memang kayak gitunya pula, siapa yang nggak mau ya kan teman-teman? Siapa yang nggak mau? Enak kali lah kayak gitu, mati masuk surga. Enak kali. Siapapun nggak mau, tapi pakai akal lah bos. Janganlah punya doktrin. Jadi modalnya apa? Percaya. Enak aja percaya kayak gitu aja. Akhirnya apa? Akhirnya itulah kena tertipu. Gara-gara itu tadi. Hati-hati, orang tertipu karena terlalu percaya omongan-omongan orang. Makanya Paulus mengatakan, ya, apapun yang kusampaikan tentang Yesus, apapun yang kalian sampaikan tentang Yesus, kami menerima dengan sukacita. Sebab dengan dustaku, kata Yesus di Roma, sebab dengan dustaku, dusta, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Dusta, orang bodoh. Apakah mereka pengikut Yesus? Tidak. Sama sekali tidak. Satu pun. Kita minta bukti tadi. Tolong tunjukkan satu saja yang kalian ikuti dari Yesus. Satu aja. Nggak ada. Nggak ada bisa tunjukkan. Satu aja pun nggak ada. Jadi makanya jangan kalian tertipu. Ya. Masuk akal lah. Pilihlah pakai akal. Enak kau ya. Kita tiba-tiba ada orang tiba-tiba kaya. Tanpa harus berjuang. Udah dibilang kita saja orang lagi tidur kita sudah bangun, orang lagi makan kita puasa menahan lapar. Ini kan perjuangan. Contoh, 1 bulan kita puasa ketika kita menikmati nanti di Lebaran. Kan bahagianya Lebaran itu berkumpul dengan keluarga. Karena apa? Telah mengalami kesusahan kita. Kita mengalami kesusahan, inilah nikmat yang kau dapat. Ini setiap ada kesusahan pasti ada kenikmatan. Setiap ada perjuangan pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Itu memang, ini enggak. Sama sekali. Kita, sekali lagi kami ten. Kalian tidur, kami sudah bangun. Kalian makan, kami puasa menahan lapar. Malam kami sholat, kadang malam tahajud. Orang lagi enak tidur, kami bangun. Belum tentu pasti langsung masuk surga, belum tentu. Belum tentu itu. Yang sudah, artinya kami ini berjuang. Apa bedanya? Orang berjuang, giat cari kerja, panas-panas, terik matahari, demi untuk kesuksesan. Tengok, orang-orang yang berhasil tuh, apa enak? Semua pengusaha-pengusaha yang berhasil itu, berjuang nggak? Sakit-sakitan nggak? Bersakit-sakit nggak? Ada nggak yang langsung kayak gitu? Nggak ada, Itu hidup. Nggak ada. Semua pengusaha-pengusaha tuh dari nol dia merintis. Dari nol merintis untuk mendapat kesuksesan. Memang harus seperti itu konsepnya. Memang kayak gitu, harus ada perjuangan. Kalian yang ngatur Tuhan, kalian yang enak-enak, dilarang makan babi, kalian makan babi. Kalian yang dilarang ke gereja, Yesus nggak ada ngajarkan ke gereja, kalian ke gereja. Enak aja kalian kayak gitu, terus masuk surga. Nggak masuk akal lah Demon lah kami di sini, enak kali. Kalau memang seperti itu, kita nggak usah ke situ lah. Nyogok pun mau kalau masuk surga nih, nyogok pun mau masuk surga. Tapi memang nggak bisa disogok. Surga itu kenikmatan yang tidak tara bos. Hidup ini cuma 2 pilihan. Surga, neraka. Setelah mati cuma 2 pilihan. Surga, neraka. Nggak bisa lagi negosiasi, nggak ada. Hidup inilah kesempatan untuk merubah segalanya. Ketika kau sudah mati, nggak bisa kau negosiasi, nggak bisa. Nggak bisa.
Hidup inilah kesempatan. Selagi kau diberikan hidup, diberikan kau nyawa, inilah kesempatan. Makanya Tuhan itu maha baik, Oten. Maha baik. Contoh baiknya Tuhan itu diberikan hati kau petunjuk ke dalam komal-komal TikTok ini. Dibawa hati kau ke dalam komal-komal TikTok ini untuk mendapatkan kebenaran. Ya, karena Tuhan itu maha bijaksana. Di saat kau nanti mau dicampakkan ke neraka, Tuhan berkata, "Heh, aku udah cukup baik samamu. Yang menggerakkan hati kau di komal-komal TikTok ini siapa? Siapa yang menggerakkan? Bisakah kau paksa hati orang untuk ikut sama kau? Nggak bisa. Karena Tuhanlah yang menggerakkan hati kalian untuk mengarah kemari, ke TikTok ini. Untuk kalian dapatkan kebenaran. Walaupun di dalam hati kalian sudah mengatakan, nggak mau aku ke TikTok ini lagi. Nggak mau aku ke TikTok ini lagi. Nggak malas aku dengarnya. Walaupun pendeta sudah mengatakan, jangan kau tonton lagi mereka bahas agama kita. Nggak usah, tinggalkan. Tetapi, tetap juga kau kemari. Itu datangnya dari Tuhan, Itu datangnya dari Tuhan. Petunjuk dari Tuhan untuk kalian. Karena Tuhan itu maha baik. Tuhan itu nggak mau kalian masuk neraka. Tapi kalau sudah diarahkan terus, diberikan terus, kalian nggak mau, ya udah kau rasakan nanti. Kau rasakan dan kau nikmatin neraka jahanam yang kau diberikan Tuhan sama kau. Karena Tuhan maha bijaksana kok. Nanti kan kalian diberikan kesempatan, Tuhan, aku minta ampun. Hei, semua nanti dihitung. Di penghakiman nanti semua ditanyain semua. Kemana? Kemana dibuat? Hati kau, kugerakkan hati kau. Kugerakkan hati kau untuk mengarah ke TikTok ini agar kau dapatkan kebenaran. Tetapi lebih pilih kau iblis daripada petunjuk dari aku. Ya udah. Sekarang kau rasakan. Memang manusia gitu. Kalau masih hidup, ya memang gitu. Manusia kalau belum kena, nggak ada penyesalan. Tapi kalau udah kena, baru ampun Pak, aduh nangis tolong Pak, aduh Pak. Gitulah manusia. Kalau belum kena, begitu. Kalau sekarang ini memang iya. Jadi kalian itu yang kalian rasakan, tugas kami adalah pemberi peringatan. Umat Islam hanya pemberi peringatan. Masalah hidayah itu hak prerogatif Allah. Ya, yang penting kami sudah memberikan peringatan kepada kalian. Karena sampai saat ini umat Kristen tidak bisa membuktikan kepada kami Tuhannya yang benar, ajaran yang benar. Tidak bisa membuktikan. Siapapun kalau ditanya pasti ingin masuk surga. Gak usah munafik lah. Gak usah munafik. Semua pasti mengharapkan ke surga. Tetapi dengan cara apa? Kalau dengan cara kayak gini, cuman model keyakinan saja percaya, langsung pasti masuk surga. Masuk akal nggak tuh? Masuk akal nggak tuh? Hah? Di mana orang yang berjuang nggak ada sakit? Aduh, alangkah bodoh, hati-hatilah. Coba pastikan yang pasti betul lah. Yesus selalu mengatakan hati-hati terhadap nabi-nabi palsu. Siapa nabi palsunya? Sejarahnya, buktinya pun tidak ada. Contoh ya, ada kami di Nabi Muhammad itu. Makanya kenapa kami sering umroh? Kita kan gini, kenapa kami sering umroh ke sana? Umroh 7 jutaan. Kita pertama, agama kita mengikuti agama orang tua. Ya, dari awal kita mengikuti agama orang tua. Setelah kita dewasa, setelah kita berakal, ada uang kita. Bener nggak agamaku ini? Bener nggak agamaku ini? Saya harus berpikir. Nah, salah satu, kita kan tidak hidup di zaman itu. Tidak hidup di zaman 2000 tahun yang lalu. Yang kita butuhkan adalah bukti. Makanya berangkat umroh ke sana untuk melihat bukti-bukti. Sama nggak sesuai di Al-Quran itu dengan ada yang kita lihat terbukti. Ternyata benar. Di sana, di Mekah, ada rumahnya Nabi Muhammad, ada jejaknya Nabi Muhammad, ada. Terus di mana Gua Hiro, ada. Kita lihat ke sana, ada. Itulah untuk memberikan keyakinan kepada kita. Ternyata benar. Yang di Al-Quran ini benar, ada buktinya. Ada. Itu baru keren, bos. Nah, ada. Sekarang itu, Nabi Muhammad, waktu kalian ke umroh ke sana, coba bayangkan. Kuburan Nabi Muhammad saja sampai sekarang dijaga. Dijaga loh. Beliau meninggal saja kuburan yang dijaga sampai sekarang. Apalagi waktu masih hidup. Ya kan? Apalagi masih hidup. Begitulah mulianya Nabi Muhammad itu kalau kalian katakan fiktif. Kalau kalian katakan fiktif, dijaga kuburannya. Kalau kalian udah ke Mekah, silakan. Atau kalian buka aja di YouTube, buka di YouTube. Buka di YouTube. Ini giliran Yesus. Aduh majang ya Allah Rabbi. Apapun gak ada. Apapun gak ada Yesus. Salibnya gak ada. Apanya gak ada. Pertinggalnya pun gak ada. Justru kalian lihat Oten ya. Kalian lihat di YouTube. Coba. Kalian buka di situ Maya Estianty. Maya Estianty mantan istri Ahmad Dhani. Dia wisata rohani ke sana. Tahu nggak? Ada satu peti di situ, peti. Di situ tulisannya bukan Yesus, tetapi Iso.
Enggak ada jejak Yesus, enggak ada sama sekali. Pertinggal Yesus enggak ada, salibnya pun enggak ada. Ingat ya, tanpa adanya penyalipan maka tidak ada Kristen. Tanpa adanya penyalipan maka tidak ada Yesus. Ingat ya. Jadi yang paling mendasar bukti Yesus disalib mana? Ada di gurun pasir di sana, di daerah Mekah, ada namanya pohon sahabi. Ingat, kalian buka sekarang. Pohon sahabi, di mana pohon itu pernah bersandar Nabi Muhammad. Itu di tengah-tengah gurun pasir. Di antara pohon-pohon yang lain, cuman ini pohon yang masih rindang. Masih rindang. Itu 1400 tahun lebih. Pohon itu ada, 1400 tahun lebih. Apa bedanya dengan salib? Padahal Nabi Muhammad bukan Tuhan, tetapi bisa diciptakan sejarah. Ada sebuah pohon yang masih bertahan sampai sekarang. Ini Tuhan yang sebenarnya nggak bisa meninggalkan jejak, salibnya nggak ada. Apanya? Firaun saja yang mengaku Tuhan, meninggalkan jejak. Firaun masih ada jasadnya di Mesir. Lihat kalian, ada kan? Itu mana lebih kuat? Jasad manusia atau kayu? Jasad manusia atau kayu? Mana lebih kuat? Coba kalian paksa itu. Jangan kalian lawar kali. Yuk silakan. Rafal. Naik tensi gua. Nengok tadi di bawah. Kena kalian kan? Babak belur kalian kan? Berserak kalian. Tengok di YouTube. Penyalipan Yesus di Golgota. Yang keluar tukang tambal ban. Tukang tambal ban. Aku pun pening. Kenapa tukang tambal ban yang larinya nih? Salah ketik atau cuman aku nih? Nggak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Satu bukti pun nggak ada pertinggal dari Yesus. Apa coba? Rumahnya, sendalnya, apanya? Nggak ada. Boleh kan dikatakan fiktif? Boleh kan dikatakan hoax? Nggak ada bukti? Hoax. Makanya Ustadz Kainama itu, Ustadz Kainama kenapa dia mualaf? Setelah pulang dari sana. Coba, wisata rohani ke Mekah itu jutaan orang. Setiap hari jutaan. Wisata rohani ke Yerusalem. Aduh, nggak ada. Kenapa? Banyak yang mualaf setelah dari sana. Banyak yang mualaf setelah dari sana karena tidak ada pertinggal Yesus sama sekali. Tidak ada jejak Yesus sama sekali. Makanya wisata rohani ke sana nggak ada. Cuman kisah Nabi Musa. Yuk, siapa yang pernah ke sana? Ayo. Siapa yang pernah ke sana? Ayo, kita buktikan di sini. Atau nggak usah lah ke sana. Kalian buka aja di YouTube. Nggak ada apa-apanya, nggak terbukti apa-apa. Kalian bilang pula Nabi Muhammad fiktif. Bah, Yesus yang fiktif. Bodoh kali kalian tokoh-tokohin. Berangkat kalian ada duit kalian sana. Salibnya aja pun belum dibayar sama Pak Acong. Salib belum dibayar sama Pak Acong. Bayangkan kalian lah. Berdiri salib itu di sana. Tegakkan salib itu. Tanpa ada penyalipan maka tidak ada Yesus. Buktinya harus ada salib tuh. Itu tandanya. Kalau nggak disalib nggak ada kenal Kristen. Kalau nggak disalib Kristen nggak ada. Kalau nggak disalib nggak ada Yesus. Kalau nggak disalib nggak punya Tuhan Kristen. Itu dia buktinya salib. Biar tahu kalian kenapa. Dasarnya adalah dia bangkit, mati dan bangkit di hari ketiga. Itu aja dasar kalian Tuhan kan dia. Dia mati. Terus kemudian ada orang yang bisa menghidupkan orang mati. Dia mati dan bangkit. Dia mati dan bangkit. Itu aja kalian. Mati dan bangkit. Longor kali. Mati dan bangkit itu kuburan. Hantu namanya. Ngarang aja. Oke, hormat Pak Ustadz. Hormat diberi. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudaraku semua. Terima kasih sudah bisa ada di room ini lagi. Kita jumpa ya. Cerita-cerita yang santai ya. Abang-abangku lagi berpuasa, apalagi Pak Ustadz. Jadi tensinya kasih kurang supaya kita diskusi yang enak dan enjoy. Semangat dalam perbedaan tetapi tetap kita bersaudara. Makasih ya. Aku lagi di luar nih. Suara kerbara putus-putus atau apa ya? Salam dari Kupang NTT. Bisa diterima suaranya? Diterima Pak, diterima Pak. Apa yang mau disampaikan Pak? Bapak Kristen, Bapak Kristen, Bapak Kristen. Iya. Ya. Iya, Bapak Aku Kristen. lagi di luar jadi ya. Iya, Bapak Kristen. Iya ya, Kristen Ya, Protestan. ya. Protestan. Ya, ya. Iya iya iya. Ya, ya. Pak, Bapak pernah nggak ke sana Pak, Yerusalem Pak? Apakah bukti-bukti jejak Yesus Pak? Nah, aku nggak cerita lagi lah. Yang penting aku pernah ke sana. Bahkan aku ketemu dengan Rabi ya, orang Israel. Cerita-cerita. Hah. Nanti abang ke sana baru abang verifikasi.
Bah, aku ke sana naik angkot 3 kali angkot aku ke sana. Nyambung di 3 kali angkot aku naik ke sana. Mana jejak Yesus? Mana salibnya? Salibnya mana coba? Oke, saya mau tanya, Bapak pernah ke sana? Pertama Bapak nyampe di bandara apa? Aku gak cerita lagi. Yang penting aku pernah sampai itu aja. Ya udah, kita buktikan kalau Bapak pernah sampai ya. Bapak pertama nyampe di bandara apa namanya? Nanti abang cari tahu sendiri aja lah. Bandara mana silakan. Aku gak cerita tentang itu. Kan tidak ketahuan. Ada yang maksudnya. Jangan ketawa dong. Ada yang maksudnya. Ketahuan. Bahasin hanya bendahara aja. Udah mencret. Aduh mak. Cemana. Aku tahu lagi. Yang penting aku sudah diskusi sampai dengan di Rabi ya. Iya, Rabi apa? Rabi apa? Jelas. Rabi apa? Gak usah aku tahu. Rabi apa? Abang tanya sendiri aja ke sana. Oke, sekarang Bapakku tanya. Bapakku tanya, Pak. Sekarang Bapakku kasih ini ku analogi. Apa? Di sebelah kanan kalian kan mengatakan bahwasanya Yesus bisa membangkitkan orang mati, benar ya? Ya. Ya, itu dasarnya Dan kalian tuhankan Quran ya. kan menceritakan begitu. Quranmu menceritakan seperti itu. Loh, tapi kalian kan juga mengatakan kan karena itulah kalian tuhankan dia. Ya begini, terverifikasi Quranmu menceritakan seperti Loh, itu. kalau Anda mengatakan Quran saya, berarti Anda menyamakan Isa dan Yesus sama. Ya, mungkin sama, mungkin ya. Hah? Mungkin sebenarnya. Kalau Anda memverifikasi kepada Quran, berarti Anda mau mengatakan Yesus dan Isa sama gitu. Hah? Sebentar, suara saya terputus-putus kok. Aku punya wifi, macet, kebetulan di macet. sini lagi mati ya. Supaya kita diskusinya lebih enak. Terputus-putus ya. Suaranya terputus-putus kok. Udah aman, udah aman. Hah? Udah aman. Aman kok, oke. Aman, oke. Kalau Anda sampai abang-abangku, bentar, abang-abangku lagi berpuasa. Jadi ada hal-hal yang kita jaga. Saya paling utama abang harus dijaga keimanannya. ya dinasihati pula lagi tuh Aduh Majang. Konsep ajaran puasa kami yang tahu, Pak. Kami gak usah di situ, Pak. Gak usah ke situ. Kami yang tahu tentang puasa kami itu ajaran bagaimana kami harus kami lakukan. Kami yang tahu. Tenang aja, Pak. Tenang aja, ya. Ya buat teman-teman ini ada saudari kita, buat teman-teman saudari kita Rafa ini dari Palestina, dari mana ya? Ya. Ya mungkin bagi teman-teman. Maaf ya karena ada Pak Ustadz. Izin. Ada Pak Ustadz dan mungkin Ustadz beberapa ya. Kalau untuk saya imamnya itu Pak Ustadz. Perempuan tidak boleh bicara dalam hal ini ya. Persoalan keimanan. Makasih. Apanya ini sekarang? Kalau memang tidak disetujui biar aku turun aja ya. Oke? Maksudnya Kalau memang tidak setuju aku turun. Loh, kok udah mau lari? Ya aku pertegas posisi dong. Itu keimananmu. Apa ini sekarang nih? Kok lari? Jadi aku tidak mau bicara dengan perempuan. Aku hargai. Loh, bicara sama aku kok perempuan? Aku laki-laki. Oh ya, kalau perempuan enggak. Aku laki-laki. Ya, sama aku bicara. Perempuan enggak ada urusan lah. Iya bicara sama aku ayo. Sama aku bicara. Ya, tapi jangan dipertemukan dengan perempuan ya. Iya, enggak sama aku. Itu imamnya. Itu imamnya ya. Sok suci muak kali nih enggak bertemu perempuan. Dalam urusan lain pasti ketemu dong. Udah sama aku yuk, sama aku ini bicara sama aku. Sama aku bicaranya, ayo. Ya, abang jangan tonjolkan perempuan di situ. Aku nggak mau. Kenapa? Tonton aja kenapa? Biasa aja kenapa? Sosok suci nejis pula aku nih. Tonton perempuan. Biasa aja lah. Kenapa rupanya ada perempuan di situ? Kenapa? Dia kan menggunakan hijab, auratnya nggak nampak. Ada alasan mau kabur ini. Iya. Emang nggak boleh rupanya? Dia perempuan itu menggunakan hijab. Apakah dia menunjukkan aurat? Nggak boleh kalian nengok rupanya perempuan gitu. Nggak boleh. Gimana? Memang nggak boleh nengok perempuan. Oke. Gimana pula pendeta nengok perempuan dalam gereja? Nggak boleh nengok. Gimana ini? Ya iya, biasa aja lah bos. Salah, itu urusan iman. Ya udah, kenapa Anda mau lari? Nggak ada lari loh. Tanya Ya udah, Pak Ustadz. Ya udah, biasa aja wajah Anda itu. Kalau nggak tutup saja. Aku sudah sering room ini macam rumah saya sendiri ya. Oke, baik. Oke, saya mau tanya pelan-pelan ya Pak.
Pak, Tapi saya diskusi pelan-pelan yang ya. santai. Ya, oke, Aku baik, sudah Pak. sering di room ini ya. Oke, dengan baik. Ustaz Tata. Jadi Baik, begitu. saya pelan-pelan bicara ya, Kalau Pak. ada apa ya, ada Pak. Ustaz ya. Oh, Bisa. Pak, kalau bicaranya seperti itu minta maaf aja. Pak, Oke. saya bicara Kalau pelan-pelan, mau Pak. itu kan kayak Pak, kekanak-kanakan ya. Mbak, Maaf aja. Pak, boleh saya Pak bicara, Ustaz. Pak? Kalau Buya ya, Pak. kalau boleh biar aja. Enggak. Pak, boleh Oke, saya minta maaf. bicara, Pak? Biar saya diturunkan, oke? Pak. Siap. Eh, Ya. Jangan begitu bicara bro. Ya udah, macam saya anak bicara kecil pelan-pelan. kemarin. Boleh saya bicara, Pak? Bukan, jangan Udah baik. begitu. Oh, Kalau Bapak mau turun, turunlah. Aku bisa berkhotbah di sini, Pak. Udah turun aja, Bapak. Banyak Oke, kali budaya Bapak. silakan. Aku bisa Terima khotbah di sini kok. kasih. Terima kasih. Banyak kali Terima gaya, macam kasih. bagus aja, macam dialog sama kalian pun mantap aja. Aku lebih bagus aku berkhotbah di sini. Biar berserak otot-otot di bawah buat. Banyak kali gaya. Dari mana katanya? Percaya kalian dulu pernah ke sana? Percaya? Itulah nipunya itu kan. Percaya kalian udah pernah ke sana dia? Jumpa Robby pula tuh, Rabbi. Apa pula Rabbi? Rabbi itu dari bahasa Arab. Rabbi pula. Mau turun aja banyak kali gaya kan. Udah kena cekak duluan. Banyak kali gaya. Jadi ginilah teman-teman ya. Kita bertanya. Dasar kalian menuhankan Yesus adalah ketika dia bisa menghidupkan orang yang mati. Nah sekarang ya. Kalau itu dasar kalian tuhankan dia karena dia telah bisa membangkitkan orang yang mati, menghidupkan orang yang mati. Ini ku kasih dua pilihan. Satu ada persimpangan. Satu ke kanan, satu ke kiri. Yang ke kanan ini ada orang yang bisa menghidupkan orang yang mati. Yang ke kiri ada orang yang bisa menghidupkan burung yang mati. Burung kalian mati nih, Oten. Hai, mana yang kalian pilih? Mana kalian pilih? Orang yang bisa menghidupkan orang yang mati atau menghidupkan burung yang mati? Pilih mana? Pasti akan kalian pilih orang yang bisa menghidupkan burung yang mati. Ya kan? Burung Oten kan? Mana pilih coba? Artinya di atas langit ada langit. Ini pilihan berat sebenarnya. Pilihan berat. Ya kan? Artinya apa? Ketika ada orang yang bisa menghidupkan orang yang mati, itu tidak bisa menjadi acuan. Terus kalian jadikan dia Tuhan, bos. Nggak bisa, bos. Nggak bisa kalian jadikan dia Tuhan. Gara-gara ada orang yang bisa menghidupkan orang mati. Itulah aku kasih pilihan, yuk pilih. Yang ke kiri ada orang yang bisa menghidupkan burung yang mati. Burung kau mati, Ten. Nah, pilih kau mana? Kalau itu berserak kau. Burung kau mati, Ten. Burung yang di bawah lah. Burung yang di bawah. Burung yang di mana lagi? Burung yang di bawah mati. Ha? Mana yang kau pilih? Bingung. Bingung kan? Pasti akan dipilihnya menghidupkan burung yang mati. Pastilah. Enggak. Jadi di atas langit ada langit. Nah, jadi pasti kau tinggalkan orang yang bisa menghidupkan orang yang mati itu. Nah, itulah jangan bodoh. Analogi pauk kepala kau tuh pauk. Kau lah yo. Analogi pauk kau bilang. Naiklah kau yo. Kau pilih lah. Mau tahu aku analogi pauk pula kau bilang. Artinya apa? Ini analogi. Artinya jangan kau tuhankan ketika ada orang yang bisa membangkitkan orang mati. Itu tidak bisa menjadi acuan. Tidak bisa menjadi acuan. Karena di atas langit ada langit. Bingung kau disuruh milih. Analogi pauk, kepala otak kau analogi pauk. Lanjut yang lain. Bersera Oten. Mangkap kalian. Ada tamu. Ya silakan. Alah Mr. TB pula lagi. Aduh. Iya Mr. Chong. Otakmu yang gak mereng Mr. Chong. Otakmu yang longor. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamatkan pagi. Tengoklah aneh-aneh. Pagi pula minta diselamatkan. Nggak aneh-aneh nih. Pagi pula minta diselamatkan. Kan aneh kan? Ini udah salah. Si pagi minta diselamatkan. Cemana pula kita menyelamatkan pagi? Udah tugasnya Tuhan. Ini udah salah. Selamatkan pagi. Pagi minta diselamatkan. Astaga. Aduh. Pagi-pagi blender udah kesurupan. Aduh. Bukan kesurupan. Apalagi coba. Karena tadi sahurnya tadi makan rendang, makan apa agak semangat sedikit ya kan. Iya, aku lagi di rumah Bang Saipul ini. Aku lagi di rumah Bang Saipul pakai akun dia. Aku lagi di rumahnya. Aku tadi asmara subuh ke rumahnya. Wah, jaga. Otak kau kurang ilmu. Yang merasa kau punya ilmu naik ke atas. Mr. TB. Jadi begini Mr. TB. 5 kali satu hari ah. Gak usah tanya itu. Jadi gini Mr. TB. Mr. TB. Aku bingung juga sama kalian ini.
Yesus itu dikatakan mati dan bangkit di hari ketiga. Ternyata di hari kedua itu, cemana lah itu coba? Mana hari menghitung hari-hari aja kamu udah salah. Makanya Iya, cuman gini loh, gini. Hari Jumat pukul 3, ya kan? Sekarang ku tanya TB. Itu dihitung satu hari. Hari Jumat itu dihitung satu hari, ku tanya dulu. Pukul ya pas lah itu. Enggak, di hari Jumat. Jangan pakai pukul-pukul. Oke, jam 3 sore sampai jam 6 sore dikatakan satu hari itu. Satu hari. Satu hari. Makanya jangan pakai pukul-pukul. Oke, sekarang gini. Aku resepsionis nih. Aku resepsionis. Mr. TB lagi check in. Kali ini kita bahas ini dah. Oke, ya. Enggak, karena belum dapat. Ini sekarang aku lagi resepsionis. Mr. TB lagi check in. Selamat siang Pak Mr. TB. Ya, siang. Saya mau bayar. Oh iya Pak. Jadi Bapak kebetulan kan Pak. Bapak inapnya 2 hari ya Pak ya di sini ya. Loh kok 2 hari? Iya dong, Bapak 2 hari ya Pak ya. Dari mana 2 hari? Saya check-in-nya hari Minggu, check-out-nya hari Senin. Kan Bapak check-in hari Minggu kan Pak? Check-out-nya hari Senin, 2 hari kan Pak? Oh enggak lah, kok bisa 2 hari? Ya coba ayo biserak kok. Ya 2 hari dong Pak, Bapak kan menghitung hari Pak. Hari Minggu sama Senin, kan 2 hari Pak. Loh, coba bayar double, ayo. Loh, saya kan masuk check-in-nya kan hari Minggu. Terus Mr. TB ngomong, saya kan masuknya hari Minggu, check-in jam 1. Terus check out-nya hari Senin jam 1. Kan 1 hari itu. Loh tidak Pak, Bapak menghitung hari Pak. Bapak masuknya hari Minggu Pak. Ya kan? Bapak masuknya hari Minggu, keluarnya hari Senin. Kan 2 hari dong Pak. Nah ayo cemana? Ayo bayar 2 hari. Terima nggak? Kalau itu begaduh. Begaduh ya kan? Jadi jangan suka-suka hati kalian lah, kalian kurang-kurangin. Jangan suka-suka hati. Itu hitungannya, dihitungnya dari hari Sabtu, Jumat sore sampai dengan Sabtu sore 1 hari. Sabtu sore sampai dengan Minggu sore 2 hari. Minggu sore sampai dengan Senin sore 3 hari. Minggu pagi dia udah hilang. 2 hari bos, nggak sampai pun 2 hari. 1 hari setengah. Kamu hitung jam apa hitung hari? Loh 1 hari berapa jam? Jangan hitung jam, hitung. Ya udah, oke baik. Tadi ku analogi ya, Mr. TB datang mau check in. Pak, Bapak bayar 2 hari ya Pak ya, 2 hari. Kenapa 2 hari? Bapak masuk hari Minggu. Ya kan? Bapak Minggu hari Minggu. Check out hari Senin. Ini kan hari Senin Pak. Berapa hari nih Pak? 2 hari kan? Bayarlah 2 hari. Ayo, nggak mau kan? Nggak mau kan? Mau curang kan? Nggak mau bayar kan? 24 jam. Hah? Kalau checking 24 jam iyalah. Loh, jadi gimana coba hitungannya? 1 hari kan 24 jam. Hitung harinya lah. Ya udah hitung hari, ya udah hitung hari. Kalau hitung hari bayar 2 hari dong. Hitung. Oke, hitung ya. Hari Jumat. ini check in hari Jumat. Mr. TB check in hari apa? Hari Jumat. Hah? Sabtu. Berapa hari? Jumat. Ya, itu Jumat itu dari jam berapa? Dari jam berapa Jumat itu? Ini dari jam 3 loh. Dari jam 3 pergantian waktu sampai jam pukul 18.00, 3 jam. Bisa dihitung 1 hari? Tahu kalau blender ini, kalau pergantian jam di zaman itu bukan jam 12 malam kayak sekarang. Jam 18 pergantian waktu jam 18. Pergantian jam waktu itu jam 18. 6 pagi. Kok 6 pagi dari mana 6 pagi? Jam 18 matahari terbenam, ngarang aja. Jam 18.00 pergantian waktu Yahudi. Kalau kita Indonesia jam 1 malam. Tetapi tetap juga hitungannya 24 jam bos. Lu kok ketawa? Hitungannya 24 jam. Harinya kan 3. Yang jelas harinya 3. Jumat, Sabtu, Minggu. Apa lagi? Jumat dari pukul 3 sore. Oke, dari pukul 3 sore sampai pukul 6 sore itu hitung 1 hari. 1 hari. Hah? Yang namanya 1 hari itu ada pagi, ada malam, ada siang. Ya 1 hari. Yang namanya 1 hari itu ada malam, ada siang, benar? Enggak ada masalah. Namanya enggak ada masalah, cemana enggak ada masalah. Suka-suka kalian aja mengatur langit. Kalian pula yang mengatur langit. Blender ini ngitung 1 hari, 1 malam ya. Loh, 1 hari berapa jam? Malamnya gak usah hitung lah. Malam kan tempat setan-setan berkeliaran. Suka-suka hati kalian aja lah kayak gini, ya Allah ya Robbi. Suka hati kalian. Memang parah lah kalian kayak gini. Janganlah kayak gitu. Lucu kadang-kadang gini loh. Nanti kalau ditonton sama anak cucu kalian, opung ini bapak ini, masa menghitung saja pun nggak bisa menghitung hari.
Di mana sekolah? Nggak malu kalian ditonton kayak gitu. Yang lucu Belender tidak pernah takir di masjid. Di TikTok terus tiap pagi. Ya aku takia di masjid aku. Siapa bilang nggak takia di masjid aku? Kapan? Bah, nggak mungkin aku kasih tahu. Dekat-dekatnya rumah kita Belender. Ya iya nggak mungkin gue kasih tahu. Pokoknya suaraku yang Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, bukan kaleng-kaleng kita. Takia kita di masjid Sholat pun kurasa nggak pernah. Nggak usah diatur masalah ibadah kami, nggak usah diatur. Ada Tuhan kami yang mengatur. Satu hari ini. Ada Tuhan kami yang mengurus. Yakin aku. Udah ada kami di sini, malaikat masing-masing yang mencatat. Gak usah diatur. Di sini aja lah. Jadi sekarang ini berarti Yesus bangkit di hari kedua. Yesus tidak bangkit di hari ketiga. Ya, coba Mr. TB. Tadi ku kasih pilihan Mr. TB. Kalau misalkan di sebelah kanan ada orang yang bisa menghidupkan orang yang mati, di sebelah kiri ada orang yang bisa menghidupkan burung yang mati. Pilih yang mana? Pilih mana coba? Ayo. Dang ding ding dang deng dak ding dak ding 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 ding. Ada, ini ada lagi. Ada di kanan orang yang bisa menghidupkan orang yang mati. Ya. Di sebelah kiri ada orang yang bisa menghidupkan burung yang mati. Ini burungmu mati nih. Pilih mana? Ding dak dang ding dak ding dang ding. Pilih mana? Gampang aja itu Belender. Kalau burungnya mati panggil si Ica. Kok Ica pula? Ica mana? Kok si Ica pula lagi? Selamat siang. Ya, siang. Grayson, cara berkomunikasi yang apa itu jangan dikuasain panggung. Salah lagi aku. Menjelaskan. Macam betul aja Jadi cakap kalian ku tengok. Ya, macam betul aja cakap kalian. Coba aku tanya sama kau. Oke, sekarang ku tanya samamu. Kamu harus mengerti tentang percakapan. Jadi, biar aku bilang sama kau, inilah dulu kategori Allah itu apa? Apa? Kenapa kau kepanasan? Aku di sini narasumber. Selamat siang. Aku menguasai panggung karena aku narasumber. Apa masalahmu? Selamat siang, Bang. Siang. Kenapa kepanasan, Glenn? Bang Belender yang ganteng. Di situ tidak disebut 3 hari 3 malam loh. Di situ cuma disebut 3 hari. Bangkit Bukan di hari 3 ketiga. malam itu, Bang. Tapi makanya di situ tidak ada mengatakan 3 hari 3 malam dia bangkit. Di situ dikatakan cuma 3 hari. Berarti itu Jumat, Sabtu, Minggu. Udahlah 3 hari di situ. Gak ada malam di situ kan, Bang. Satu hari itu ada malam, ada siang atau tidak? Nah, bukan disebut 3 hari 3 malam, Bang. Di situ pada hari ketiga dia lahir. Berarti terhitung Jumat, Sabtu, Minggu, itu aja selesai. Satu hari berapa jam? Kalau kita membohongin letter, tolong jangan dimot. Satu hari berapa jam? Enggak lah, Bang. Di situ cuma tertulis 3 hari. Yunus itu 3 hari 3 malam. Yunus itu 3 hari 3 malam loh, Yunus. 3 hari 3 malam. Bukan di kebangkitan Yesus kan kau masukkan kan? Iya. Itu sekarang aku tanya, 1 hari berapa jam, Bos? Nggak di situ tertulis, terserah kamu lah kamu mau apa. Udah sekarang aku tanya, kalau kalian check in ya, check in hari Minggu, check in hari Minggu, keluar hari Senin, itu tuh berapa hari? 1 hari atau 2 hari? Itu beda Bang Belenda dengan check in. Kok beda? Dari mana bedanya? Kok kita ngarang-ngarang sih Bang Belenda? Janganlah kalian membodoh-bodohin. Gini loh teman-teman ya, gini ya. Tolong gini. Ini 1.300 loh. 1.300 penonton tuh cukup banyak loh. 1.300 penonton cukup banyak. Dan di sini penonton bahkan masuk YouTube bukan ada orang-orang bodoh semua, enggak, Bos. Di sini ada orang pintar, ada orang dosen, ada pendidik, orang sastra Indonesia, jago menghitung. Kalau kalian mengatakan seperti itu kebodohan makin kalian tunjukkan di depan publik. Terserah Bang Belenda. Terserah, iya. Oke, bisa aku jelaskan. Jelaskan. Sedikit. Dan begaduh kalian. Pada hari ketiga dia bangkit. Bukan dihitung dari 24 jamnya. Pada hari ketiga dia bangkit. Jumat, Sabtu, Minggu. 1 hari berapa jam? Sudahlah, kau capek kalau ngitung jam itu. Loh, lucu nih, nggak bisa lah. Ini masalah hitungan yang umum kita bahas. Ini kita membahas umum loh.
Kamu lahir pada jam 11 malam Jumat. Apa kamu sudah dihitung hari Sabtu? Kalau Anda check in, sekarang masalah check in ya hotel. Jam 11 Anda masuk hari Minggu, check out hari 23 Senin. malam. Berapa hari itu? Kamu lahir Anda check in tanggal masuk hotel hari 23 Minggu, keluar hari jam Senin. Berapa hari? 23 malam. Apa Gak usah ke situ, check in. hari Sabtu? Check in. Anda check in di hari Minggu, keluar hari Senin. Satu hari itu 2 hari itu. Kau hitung aja lah dulu itu check in. 2 hari kau bayar tuh, mau nggak kau 2 hari bayar? Mau nggak 2 hari bayar? Ini biasa check-in dia dengan kelahiran. Ya iya, memang begitulah 1 hari itu 24 jam. Jangan kan kurang-kurangin 1 hari, Bu. Lucu kali kan. 1 hari kalian rubah jadinya suka-suka hati karena kebodohan kalian. Ngarang aja. Coba hitung dulu. Apa kau dihitung pada hari Sabtu lahirmu? Tidak, Jumat jam 23. Bukan Sabtu. Suka-suka hati kalian aja lah memang. Kayak gini lah kalian yang mengatur Tuhan, bukan Tuhan yang mengatur kalian. Kalian rubah semua. Jadi, sanggup kalian rubah bilangnya kan putaran waktu itu. Gila kali kalian, Bah. perut ikan. Nubuat Nabi Yunus dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam, bukan cuma 3 hari doang, 3 hari 3 malam. Pada hari Lanjut, Jumat Blender. jam 23. Kalau udah 23, nggak usah dijelasin malam lagi. Udah pening aku cakap. Aku masalah hitung-hitungan cakap sama kalian pening. Udah sekarang Jadi kita tanya kalau nih ya, jauh termutar. Udah. Sekarang aku tanya. Penebusan Yesus datang di salib tujuannya untuk apa? Itu makanya kalau kamu bertanya. Oke, silakan. Aku mohon ya jawaban yang simpel ya. Yesus datang di salib fungsinya untuk apa? Silakan. Jadi kalau kamu mau tahu, kamu harus dengar orang yang memiliki sumbernya. Jangan kau tidak memiliki. Udah jelaskan sumber, saja kau lah. berasumsi yang tidak. Jelaskan. Jadi kembalilah ke situ konteksnya. Apa kategori Tuhan menurut kau? Apalagi lah ini Ya, aku nanya. kau apa? Yesus disalib fungsinya untuk apa? Iya, nanti larinya ke situ. Apa lari ke situ? Fungsinya apa? Kau coba aja. Kau bilang Allah, Tuhan, tapi kau nggak tahu siapa dia. Enggak, aku nggak nanya ke situ. Apa dia? Coba jelaskan dulu sama aku dulu. Apa pertanyaan kau? Yang dibilang Allah itu, yang dibilang Tuhan itu siapa? Allah itu Tuhan kami, namanya tuh Allah. Iya, siapa dia? Allah Tuhan lah, kok siapa lagi? Pencipta langit dan Iya, semesta, apa pemilik langit dia? dan bumi. Jadi biar kau ajarin sama kau biar kau paham sedikit. Kau pula lagi ngajarin Allah itu pencipta langit dan bumi. Power, memiliki kekuasaan. Apalah kau ke power, kau pikir Power Rangers? Yang berkuasa. Jadi siapa di antara manusia yang hidup yang berkuasa di muka bumi ini? Mau nabi, mau rasul, mau siapa-siapa yang berkuasa. Kemana-mana kau nih bicara kau. Jadi biar ku Ada gilanya nih, kemana-mana kau. Apa yang ditanya lain dijawab. Udah ku jawab, Allah itu siapa? Pencipta langit dan bumi, Tuhan kami, namanya Allah. Gini Blender, Blender saya nyambung pertanyaannya gini. Coba kau buktikan kekuasaan Allahmu dulu satu aja. Buktikan kekuasaan Allah. Baik, ku buktikan ya. Kalian lihat sekarang di YouTube nih, yang depan mata kepala kalian nih. Kalian lihat di sungai Efrat, sungai apa namanya? Ada laut yang berbeda warna. Satu warna hijau, satu warna kuning. Udah? Satu warna hijau. Tunggu dulu. Kan kau minta, kan ku tunjukkan kau nggak terima. Lucu kau nih. Oke. Diam dulu lah. Ini maksudnya kalau semua. Ya bukti kekuasaan. Tunggu dulu. Ini kan kau buktikan kekuasaannya. Diamlah dulu. Kau minta bukti, udah kutunjukkan. Kau diamlah dulu. Udah. Kau lihat sekarang di YouTube, kau lihat, kau ketik laut yang berbeda warna saling berdampingan, ya, saling berdampingan, yang satu warna hijau, satu warna kuning. Itu tertulis, dengar dulu, itu ada di Al-Quran di surah Al-Furqan ayat 53, di surah Ar-Rahman. Allah menjelaskan tentang laut yang berbeda warna. Allah yang ciptakan itu, Allah yang buat itu. Bagaimana mungkin orang peneliti sampai sekarang tidak bisa meneliti itu bagaimana terjadi? Blender, emang sebelum Al-Quran ada, itu sebelum ada ya? Belum ada, belum ada. Aduh, si Blender. Kok ada? Ya kau tengok lah, gitu. kau tengok. Terus kedua. Jangan bohong lah kita ya. Loh apa sebelum lagi kau? Itu ada, sudah ada itu Blender. Apa? Gitu terus kedua ya. Yang kedua. Jadi sebelum Al-Quran ada. Tunggu dulu.
Tunggu dulu, yang kedua, kubuktikan lagi. Tentang jasad Firaun. Masih ada sampai sekarang. Ada? Sebelum Kau lihat. Al-Quran ada, sudah ada Firaun. Dua Jasad sama. sebelum Al-Quran apanya kau ini? Iyalah sebelum Jasad Al-Quran Firaun. ada. Kau dengar? Kau Sudah dengar? ada, ya. Dengar, Alkitab jasad sudah ada Firaun. waktu itu, Pak. Alkitab sudah Jasad ada, ya. Firaun di situ ya dibuat sama Allah. Siapakah yang menenggelamkan Firaun? Allah. Allah yang menenggelamkan Firaun. Allah mengatakan di dalam surah Yunus 92, maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda. Maka pada hari ini, ketika kau bacakan hari ini, tahun depan hari ini, itu tetap masih ada jasad Firaun. Satu hari sebelum kiamat pun jasad Firaun itu masih ada. Beda sama Yesus. Pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat. Aku cek ke rumah sakit semua nggak ada yang Tuhan lahir. Hah? Pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat. Setiap hari aku teleponin seluruh rumah sakit untuk mencari tahu Tuhan lahir. Nggak ada. Tapi kalau ini, maka hari ini pada hari ini. Setiap hari kau baca Al-Quran itu, tetap jasad Firaun tuh masih ada. Jasad ini masih ada. Berarti siapa yang menenggelamkan? Allah lah yang menenggelamkan Firaun. Dan di Bible kalian tidak ada dinyatakan Firaun mati tenggelam. Tidak ada ya. Sebuah peneliti, Maurice Bucaille. Maurice Bucaille ini peneliti dari Prancis. Dia berkata, di kitab kita itu ada dinyatakan bahwasanya Firaun yang di Mesir itu dia matinya nggak tenggelam. Al-Quran mengatakan matinya tenggelam. Atas dasar inilah dia ingin mempermalukan Al-Quran. Ingat ya, Maurice Bucaille dari Prancis, dia ingin mempermalukan Al-Quran. Karena dia meneliti di antara dua kitab ini, Bible Maurice Bucaille ini orang Kristen. Al-Quran menyatakan bahwasanya Firaun mati tenggelam. Bible mengatakan Firaun tidak mati tenggelam. Akhirnya dia meminta izin kepada Presiden Prancis untuk bertemu dengan Presiden Mesir. Diizinkan. Udah, setelah di cross check, diteliti, ternyata terdapat sisa-sisa garam di dalam tubuhnya Firaun. Berarti jelas Firaun dinyatakan mati tenggelam. Akhirnya Maurice Bucaille sahadat. Hei, itu peneliti bos, sahadat. Ternyata kitabnya yang salah, Bible kalian yang salah. Ya, karena apa? Karena dia mati tenggelam, artinya dia tenggelam di laut, terdapat sisa-sisa garam di dalam tubuh Firaun. Sampai sekarang ini jasad Firaun dibiarkan oleh Allah kami sebagai tanda-tanda. Jelas. Mana? Ayo kita bongkar yuk. Ayo kita bongkar. Bible kalian tidak ada menyatakan. Tunjukkan kepada aku kalau ada di Bible kalian mengatakan Firaun mati tenggelam, aku murtad saat ini. Tunjukkan. Sama-sama kejadian ini. Sama-sama kisahnya Musa membelah laut. Sama-sama di Al-Quran juga ada. Di Bible kalian juga ada tentang Musa membelah laut. Sama yuk. Cuman adakah di Bible kalian mengatakan Firaun mati tenggelam? Tidak ada satu ayat pun mengatakan Firaun tenggelam. Tidak ada satu ayat pun mengatakan Firaun mati. Gak ada. Tidak ada. Tunjukkan. Kalau ada kalian tunjukkan satu ayat pun mengatakan Firaun mati, aku murtad sekarang. Di Bible kalian tunjukkan. Kalau ada Firaun mati. Nggak ada bos. Al-Quran kami lah. Disitulah si Maurice Bucaille membuktikan. Tunjukkan. Kalau ada sekarang kalian tunjukkan Firaun mati. Mati aja nggak usah tenggelam ya. Mati. Aku murtad. Tunjukkan sekarang ya. Tapi jelas Firaun mati. Jasadnya masih ada. Mati kan. Al-Quran kami mengatakan mati tenggelam. Ceritanya sama. Al-Quran menceritakan Nabi Musa membelah laut saat itu menyelamatkan Bani Israel. Di Bible kalian juga di Keluaran juga dinyatakan bahwasanya Nabi Musa juga menyelamatkan Bani Israel. Kemudian membelah laut. Tongkatnya membelah laut menyelamatkan Bani Israel. Tetapi di Al-Quran dijelaskan bahwasanya Firaun mati tenggelam. Mati. Ya, dan di Bible kalian tidak ada satu ayat pun mengatakan Firaun itu mati. Jangankan tenggelam, mati. Tunjukkan. Kalau ada kalian tunjukkan Firaun dinyatakan mati di situ, aku murtad sekarang ini. Tunjukkan, silakan. Berserak kalian. Itu bukti kekuasaan. Ayo. Mencret kalian kalau bisa tunjukkan, mencret. Jasad Firaun masih ada, kalian buka di YouTube. Jasad Firaun sampai ada sekarang nih kan? Sampai ada kan? Ada kan jasad Firaun di Mesir? Masih ada kan? Sebagai mumi, dia mati. Tunjukkan sama aku di sini. Kalau ada Firaun mati. Tunjukkan kalau ada. Serak kalian kalau ada. Murtad aku sekarang. Cepat. Tunjukkan. Ayo. Kita buktikan yuk. Ayo. Tunjukkan.
Ayo, siapa sini pendeta-pendeta yang jago-jago, siapa? Tunjukkan. Yang ahli kitab, tunjukkan kepadaku sini. Naik kalian ahli kitab. Masih ada satu slot lagi. Tunjukkan. Yang pendeta, pastor yang jago kitab, tunjukkan satu aja. Di mana menyatakan Firaun itu mati. Ingat ya, dua kitab ini sama-sama menceritakan. Al-Quran menceritakan tentang Nabi Musa, Bible kalian juga menceritakan tentang Nabi Musa. Menceritakan sama-sama kejadiannya. Sama-sama menyelamatkan Bani Israel. Ayo, mana yang benar nih? Bible kalian atau Al-Quran kami? Buktikan yuk. Ayo, tunjukkan, naik kalian sini, tunjukkan. Di mana Firaun dinyatakan mati? Tunjukkan. Cepat, naik kalian ke atas, yuk, aku tantang ini, yuk. Aku murtad sekarang. Kalau bisa kalian tunjukkan. Tunjukkan. Naik kalian. Baca, biar aku baca. Baca. Firaun akan melihat mereka semuanya dan ia akan merasa terhibur dengan nasib kalayak ramai yang mengikutinya. Firaun mati terbunuh oleh pedang dengan seluruh tentaranya. Demikianlah firman Tuhan. Apalagi. Mati terbunuh dengan pedang? Mati terbunuh dengan pedang? Ya. Hah? Mati terbunuh dengan pedang? Sedangkan Nabi Musa membelah laut. Sekarang ini, Nabi Musa membunuh dengan pedang. Hah? Enggak, aku tanya sama kau dulu. Sekarang Nabi Musa itu membelah laut untuk apa? Lari ke Musa. Mana di ayat